keuntungan pabrik teh Shui sudah dihitung. Cepat bangun, saatnya menghitung upah. Pabrik teh Shui. 38. 38. Di kehidupan sebelumnya, aku dan kakak sulungku mendirikan pabrik teh bersama. Setahun kami untung bersih 3,2 juta. Tapi dia hanya memberiku 30.000. Xianzi, kamu sediakan tekniknya, aku sediakan modal dan salurannya. Keuntungan dibagi 2. Kita saudara harus kompak, pasti sukses. Xian, kamu sudah bekerja keras tahun ini. Ini upahmu setahun. Kakak, dulu kita sepakat mendirikan pabrik teh. Katanya kamu modal, aku tenaga. Keuntungan dibagi 2. Kamu lupa. HMPH. Dibagi 2? Pabrik ini milikku. Uang dariku. Jaringan juga aku yang urus. Itu cuma basa-basi, kok kamu anggap serius? Kamu cuma bantu jaga pabrik. Pekerjaan ini anjing pun bisa. Cari saja master di industri ini, 3.000 sebulan sudah paling tinggi. Kamu makan dan tinggal gratis. 30.000, itu sudah keuntungan bersihmu. Sudah cukup tinggi. Tahun ini, aku mengumpulkan daun teh dan berkeliling kebun. Biaya listrik, air, dan perbaikan peralatan pabrik, semuanya aku yang talangi. Paling tidak, aku sudah mengeluarkan 20-30.000. Di matamu, aku ini cuma penjaga pabrik? Xianzi, kamu ini laki-laki dewasa, masalah sepele begini saja, masih saja perhitungan. Sudah. Ini kan Imlek, anggap saja kakak memberimu angpau besar. Angka keberuntungan, 60.000. Karena kamu adikku, kalau orang lain, tidak akan dapat sepeser pun. Xianzi, orang itu harus tahu berterima kasih. Tanpa aku, keahlianmu itu, bahkan tidak akan punya kesempatan untuk berkembang. Benar kan? Orang itu harus tahu berterima kasih. Asui, di keluarga Chen, kamu yang tertua. Urusan keluarga, kamu saja yang putuskan. Untuk apa lagi dibahas? 3 juta lebih sudah masuk ke kantongnya. Tidak mungkin dia akan mengembalikannya. Ayah dan ibu pilih kasih. Kalau terus bicara, 60.000 ini pun bisa hilang. Baiklah, aku dengarkan kakak. Kalian ingin kuda berlari, tapi tidak memberinya makan. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku lepas kendali. Chen Shui, di kehidupan sebelumnya aku bodoh. Di kehidupan ini, keberuntunganmu sudah habis. Lauyo, keluarkan teh simpananmu itu. Biar aku belajar dari pedagang teh. Oh, Jinshen. Di kehidupan sebelumnya, Lauyo punya 15 ton teh mentah yang sedikit cacat dan tidak bisa dijual. Dia sampai mau bunuh diri karena dikejar penagih utang. Kemudian teh mentah itu dibeli Chen Shui seharga 5.000. Setelah aku olah ulang dengan cermat, Chen Shui langsung menjualnya 4-5 juta. Kekayaan melimpah itu. Di kehidupan ini aku yang ambil. Chen Shui, tunggu saja sialmu datang. Anak muda yang hebat. Duduklah, minum teh. Dasar tehnya tebal. Rasanya lembut di lidah. Aroma kuat. Sedikit asam dan sepat. Seharusnya masih masalah yang sama seperti kehidupan sebelumnya. Dasar tehnya sangat bagus. Teh harta karun. Aduh, 15 ton teh ini membuatku pusing sekali. Tahun ini sulit sekali, ya. Kakak, tehmu ini mau dijual berapa? Jinshen, kamu benar-benar menginginkannya? 100.000 yuan, aku berikan padamu. Harga pasar lebih dari 20 yuan per kati. Kalau dihitung, setidaknya 600.000 yuan. Harga ini memang harga diskon besar. Untuk teh ini, aku punya usul. Jinshen, katakan saja. Sekarang aku beri kamu 60.000 yuan. Bawa pulang untuk kebutuhan darurat. Ditambah keahlianku. Kamu sediakan pabrik teh ini. Dan 1 gudang teh mentah. Kita bermitra. Sahamku 60, kamu 40. Setelah teh ini diolah dan dijual, kita akan sukses besar. Oh, tidak masalah. Aku percaya keahlianmu. Waktu mendesak. Lauyo, temani aku ke suatu tempat dulu. Ayo. Kepala desa, kami datang. Kepala desa, kebun teh yang aku buka selama 2 tahun ini. Tolong bantu aku buatkan surat keterangan. Lauyo adalah tetanggaku. Dia juga saksinya. Pak Sekretaris, saya bisa bersaksi. Kebun teh yang dia buka itu ada di dekat pabrik teh saya. Dulu itu tanah kosong. Sebelumnya itu tanah kosong. Memang benar Jinshen dan istrinya yang mengolahnya dari nol. Seluruh desa juga tahu soal ini. Kok tidak ada yang salah? Surat keterangan ini bisa dikeluarkan. Lili menangis.
Lily jangan takut, ayah ada di sini. Kakak mendorongku. Kakak nakal, Lily jangan menangis. Hau, cucuku sayang, katakan pada nenek di mana yang sakit. Jangan takut, nenek akan membelamu. Apa maksudnya, kakak nakal? Dua anak bermain, hanya didorong sedikit. Memangnya kenapa? Perlu dibesar-besarkan begitu? Mama. Lily jangan menangis. Mama ada di sini. Chen Jingshan, kamu ini bisa bicara tidak sih? Hao masih kecil, apa yang dia tahu? Setiap hari menangis terus, seperti pembawa sial saja. Jangan-jangan dia jatuh sendiri, malah menyalahkan anakku. Tidak becus, tidak bisa menjaga anak sendiri. Berani-beraninya memfitnah anakku. Dasar miskin dan payah. Tidak becus saja sudah cukup. Malah melahirkan anak perempuan yang bikin rugi. Cukup, apa itu pembawa sial? Anak bikin rugi? Kalau kamu bicara kotor lagi, akan kubuat kau diam. Hei, anak kedua. Kau ini laki-laki dewasa, kenapa kasar pada wanita? Aduh, sayangku. Kalau sampai kau kenapa-kenapa, aku juga tidak mau hidup lagi. Kenapa kalian semua menangis histeris begitu? Apa kita tidak jadi merayakan tahun baru? Aku cuma keluar sebentar mencari orang untuk menulis bait-bait puisi, sudah berani melawan begini. Di kehidupan sebelumnya, ayah juga pergi menulis bait puisi, lalu diam-diam menjual murah kebun teh yang kubuka dengan susah payah. Untungnya di kehidupan ini, aku sudah bersiap-siap. Menantu sulung. Kenapa masih bengong? Bawa Hao masuk ke dalam. Sudah. Kau malah merasa teraniaya? Cepat siapkan makan malam tahun baru. Kalian masuklah. Ada yang ingin kubicarakan. Shanzi, kebun tehmu di gunung belakang itu. Sudah kujual seharga 50.000 yuan kepada Zhang Ermazi. HMPH, cukup bilang aku butuh uang untuk beli peralatan, ayah langsung kubuat tak berdaya, dan menjual murah kebun teh itu. Tidak ada yang akan menyangka. Zhang Ermazi juga orangku. Adik, kamu mau lawan aku pakai apa? Kebun teh itu, aku dan King Yan. Sudah susah payah mengolahnya. Paling tidak harganya 200.000. Kamu jual 50.000 saja. Aku tidak setuju. Dalam ingatanku, tahun depan negara akan mengeluarkan kebijakan untuk mendorong perkembangan pertanian. Tahun depan, paling tidak bisa laku 500.000. Aku ini ayahmu. Memberimu makan, tempat tinggal, dan membesarkanmu sampai sebesar ini. Menjual kebun tehmu itu sudah sewajarnya. Pabrik teh Asui sudah pesan beberapa mesin baru. Masih kurang 50.000. Kalau tidak jual kebun teh. Uangnya dari mana? Keuntungan pabrik tahun ini, paling tidak 3,2 juta. Kamu beli beberapa peralatan, harus jual kebun tehku. Kakakmu adalah kebanggaan keluarga Chen. Mendukungnya, bukankah itu sudah sewajarnya? Pabrik untung 3,2 juta setahun. Aku cuma dapat 60.000. Lagi pula, kalau kakak butuh uang, kenapa tidak jual kebun tehnya sendiri? Kebun teh Aswi itu, dia simpan untuk keperluan besar. Lagi pula, kontraknya sudah kutandatangani. Masalah ini sudah diputuskan. Kontrak omong kosong apa ini? Zhang Ermazi cuma perantara saja. Cari uang rokok. Pada akhirnya, kebun teh itu tetap saja jatuh ke tangan Chen Leshui. Sikap macam apa itu, bicara sama ayah? Percaya atau tidak, di tahun baru ini ayah akan memukulmu. Kalian sangat pilih kasih sampai seperti ini. Kalian sama sekali tidak menganggap kami bertiga sebagai manusia. Kalau begitu, kami akan pindah dan hidup sendiri. Kau berani melawan. Aku beritahu ya. Di rumah ini, aku yang memutuskan. Kebun teh itu bukan cuma akan kujual, uang 60.000 itu juga harus kau kembalikan pada kakakmu. Jujur saja pada kalian, uang 60.000 itu sudah kuhabiskan. Kebun teh itu, kalian juga tidak bisa menjualnya. Hari ini, aku pasti akan memisahkan diri dari keluarga ini. Siapapun tidak bisa menghentikanku. Kalau begitu, jangan hidup sekalian. Aduh, malang sekali nasibku. Memelihara anak tak tahu berterima kasih. Sudah susah payah membesarkannya. Sekarang mau pisah rumah dan hidup sendiri. Tidak peduli lagi pada kami orang tua ini. Shanzi, lihatlah, ibu sampai sakit hati begini karenamu. Betul. Tidak takut orang lain akan mencibir kalian? Anak durhaka. Coba katakan sekali lagi. Pisah?
Baik, baik kalau kamu memang mau pisah, pergi dari rumah ini. Aku anggap tidak pernah melahirkan anak durhaka sepertimu. Baik, aku tidak akan mengambil apapun dari rumah ini. Kamu. Ini baju bekas menantu sulung. Lepaskan. Tidak boleh dibawa. Satu jarum benang pun milik keluarga Chen ini. Boneka ini juga bekas mainan Hao Hao yang sudah tidak terpakai. Tinggalkan juga. Maaf, Yanzi. Kamu dan Lily jadi menderita bersamaku. Jingshan. Tahukah kamu? Sudah bertahun-tahun menikah denganmu. Hari ini adalah hari paling bahagia. Ayah, sekarang kita mau kemana? Ke pabrik teh Lauyo. Hari ini keluarga ini mengusirku seperti anjing. Bahkan selimut pun tidak boleh kubawa. Hutang ini suatu hari nanti pasti akan kubalas. Jingshan, nanti kita usaha sendiri. Terima kasih, Paman Yo. Paman Yo jadi melihat lelucon ini. Keahlianmu pasti akan berhasil. Baik, Paman Yo. Aku pasti tidak akan menyia-nyiakan kepercayaanmu. King Yan, Lily, seumur hidup ini, aku pasti akan memberikan kalian kehidupan yang terbaik. Shanzi, mesin penggulung di pabrik rusak lagi. Cepat sana perbaiki. Apa otakmu yang rusak? Kenapa sikapmu begitu? Jangan lupa, ini adalah bisnis patungan kita. Kalau memang bisnis patungan, 3,2 juta yuan, kau cuma memberiku 60.000 yuan. Hal-hal kecil begini, kenapa kau masih perhitungan? Kau tidak tahu ya, betapa buruknya pasar sekarang? Banyak pembuat teh tidak dapat pekerjaan. Kalau bukan karena aku, kau tidak akan punya pekerjaan, lalu bagaimana kau menghidupi anakmu? Kebaikanmu terlalu besar, aku tak bisa membalasnya. Jadi, tahun ini aku memutuskan untuk mandiri. Urusan pabrik teh Shanshui, jangan ganggu aku lagi nanti. Chen Jingshan. Dasar bajingan. Bukan cuma pabrik teh kecil saja kan? Siapapun yang menggoreng teh, hasilnya sama saja. Apa perlu sampai membuatmu semarah ini? Kau tidak tahu ya? Meskipun Chen Jingshan orangnya jujur, tapi teh yang digorengnya memang beda. Pamanku dulu juga seorang ahli teh. Pas sekali hari ini kita undang dia untuk datang mengawasi pabrik. Biar Chen Jingshan tahu, pabrik teh tetap bisa sukses tanpa dia. Baiklah, kita lakukan seperti katamu. Tapi si bungsu itu bilang, dia mau usaha sendiri. HMPH. Dengan kemampuannya yang segitu-gitu saja, mau usaha sendiri? Kalau bangkrut, dia pasti akan kembali berlutut memohon pada kita. Chen Jingshan, dasar orang tak tahu berterima kasih. Kau mencuri teknik pembuatan teh pabrikku, lalu membuka kedai teh di sini. Betul. Pencuri teknik. Kalian mau apa? Jangan merusak barang. Kalau kalian merusak lagi, aku akan lapor polisi. Dasar orang tua, jangan ikut campur. Ini urusan kami para saudara. Tidak ada hubungannya denganmu. Chen Leshui, jangan asal menuduh. Teknik pembuatan teh lapsang Souchong itu warisan leluhur. Sejak kapan jadi teknikmu? Teknikmu itu kau pelajari di pabrik tehku. Jadi itu milik pabrik tehku. Sekarang kau pakai teknik itu untuk buka kedai teh, itu sama saja mencuri dariku. Hari ini kau tutup kedai tehmu kembali ke pabrik teh Shanshui. Atau aku hancurkan kedai tehmu ini biar kamu nggak bisa bikin teh lagi selamanya. Chen Leshui, kamu nggak akan pernah paham seumur hidupmu yang bikin teh jadi bagus itu hati dan jiwa seorang pengrajin. Daripada kamu sok jagoan di sini mending luangin waktu buat mikirin pabrik tehmu sendiri deh. Sebelum tahun baru, Bos Lin udah pesan lapsang Souchong senilai 1 juta. Kalau nggak bisa kirim barang, dendanya 5 kali lipat. Hahaha. Gimana kira-kira pabrik teh Shanshui tanpa kamu nggak bakal jalan lagi? Chen Jingshan, kamu sendiri udah mau jadi pengemis masih mau lihat kita malu. Udah nebat sifat jelekmu bakal main ginian. Untung aku udah siap-siap. Oke, silakan hancurin sepuasnya. Ini yang udah aku siapin dari awal, kamera rekam buat jaga-jaga dari kalian. Aku bisa langsung lapor polisi sekarang, nggak ada yang bakal lolos.
Masih mau rebut? Ini bukan mainan anakmu dulu, videonya udah aku simpan di cloud. Rebut barang. Hukumannya makin berat. Chen Jingshan, tunggu saja. Urusan ini belum selesai. Berani-beraninya kamu, Chen Jingshan. Nanti akan kuberi pelajaran. Gawat, Paman. Xianzi mau memisahkan diri dari keluarga. Ibuku sampai tidak makan berhari-hari karena marah. Chen Jingshan si tidak berguna itu. Apa yang dia lakukan pada kakakku? Akan kuhajar dia. Paman, jangan gegabah. Bagaimanapun, Xianzi itu adik kandungku. Lalu, menurutmu bagaimana? Nanti aku akan kirim amplop merah di grup. Lalu kalian... Hidup ini sulit, ya. Tidak punya uang, menderita. Punya uang, malah pusing. Ada apa, keponakanku? Tahun lalu pabrik untung besar. Dapat sedikit uang, saudara kandung saja iri. Bekerja sama dengan orang luar, membocorkan teknologi inti pabrik. Kita tidak pernah tahu isi hati orang. Ya, anak durhaka ini, di tahun baru begini, dia hampir membuatku mati karena marah. Xianzi, paman besar tidak sempat masak makan malam tahun baru tahun ini. Xianzi, paman besar tidak sempat masak makan malam tahun baru tahun ini. Kalian sekeluarga tidak usah datang. Ada apa? Aku tidak menyangka pengorbananku sebesar ini. Mereka masih bisa sejahat ini. Di mata kerabat, aku sudah jadi orang busuk. Kalau mereka memperlakukanmu begitu, grup ini juga tidak perlu dipertahankan. Akan keluar dari grup chat, grup keluarga. Setelah keluar, anggota grup lain tidak Beberapa akan menerima hal pemberitahuan. tak perlu dijelaskan. Waktu akan membuktikan semuanya. Di mata mereka, aku sudah jadi istri yang tak berguna dan menantu durhaka yang memisahkan keluarga. Hari ini, aku akan membuat gelar itu benar-benar nyata. Suamiku, mulai hari ini, hidup baru kita dimulai. Saat kita bangkit nanti, semuanya akan berubah. Terima kasih, istriku. Di kehidupan ini, aku tak akan pernah mengecewakanmu dan Lily. Untuk membuat teh yang enak, daun teh segar yang dipetik haruslah pucuk muda yang berembun di pagi hari, belum terkena sinar matahari. Jika ada daun yang menguning atau berlubang, atau pucuknya kering, langsung buang. Jangan kompromi. Cara memetiknya juga penting. Hanya boleh dipetik dengan tangan. Daun teh yang sudah dipetik harus ditaruh di keranjang bambu. Setelah selesai, segera bawa kembali ke pabrik teh. Kita harus memastikan kesegaran daun teh. Memang, membuat teh itu seperti menjadi manusia. Tidak boleh ada kecurangan sedikit pun. Sedikit saja salah, rasanya akan berubah. Kamu benar. Wanita cerdas pun tak bisa memasak tanpa bahan. Langkah pertama sangat penting. Selanjutnya adalah proses pembuatan. Aku akan mengawasinya sendiri dari awal sampai akhir. Pelayuan, pengendalian harus selalu diperhatikan, kelembutan dan kekerasan daun teh segar. Penggulungan, pengaturan kekuatan. Kekuatannya harus merata. Waktunya harus tepat. Fermentasi. Ini adalah kunci lapsang souchong. Setiap hari diaduk 2 kali pada waktu yang ditentukan. Mengandalkan penciuman untuk menilai tingkat fermentasi. Jika fermentasinya sedikit kurang baik, tehnya akan terasa sepat. Jika fermentasinya berlebihan, akan ada rasa asam. Pemanggangan, mengontrol suhu api. Berjaga di samping tungku sepanjang waktu. Sesekali membalik daun teh. Mencium perubahan aroma teh. Memanggang sampai daun teh kering dan renyah. 3,2 juta milik Chen Leshui itu adalah hasil kerja keras saya selama 300 lebih hari. Begitulah cara saya mendapatkannya. Teh yang enak, teh yang enak. Aroma buah dan madunya kuat dan tahan lama. Rasa manisnya bertahan lama. Meninggalkan aroma di mulut. Luar biasa, Jingshan, keahlianmu benar-benar hebat. Teh ini bahkan lebih murni daripada yang dibuat oleh saya, seorang master teh berpengalaman 40 tahun. Benar-benar generasi muda melampaui yang tua. Paman Yo terlalu memuji. Ini karena kualitas dasar teh mentahnya bagus. Lao Yo, dari jauh saja, aku sudah mencium aroma tehmu. Keahlianmu makin meningkat ya. Dengar-dengar di sini ada lapsang souchong liar kualitas terbaik. Aku sengaja datang untuk membelinya. Wah, enak sekali. Aroma teh ini begitu kuat. Warna airnya kuning keemasan dan jernih. Rasanya lembut, jauh lebih enak daripada teh-teh premium yang beredar di pasaran. Aku mau 50 kati. Aku bayar 800 yuan per kati. Bagaimana? Bos Li, kalau Anda serius mau beli, saya kasih 750 yuan per kati. 50 kati bisa saya sediakan besok.
Tapi saya punya satu syarat. Anda harus bilang di kalangan Anda kalau teh ini dari tempat saya. Saya ingin membangun reputasi dulu. Hahaha. Setuju. Besok saya ambil sendiri. Hari ini saya bayar setengah uang muka dulu. Teh hitam liar biasa di pasaran hanya 300, 400 yuan per kati. Harga ini langsung 2 kali lipat. Jingshan, harga ini terlalu tinggi. Jangan-jangan dia penipu? Jingshan, kita punya uang sekarang. Lily bisa masuk TK tahun depan. King Yan, percayalah padaku. Hidup kita akan semakin baik. Jingshan, dengan keahlianmu ini, nantinya para pedagang teh pasti akan berbondong-bondong datang ke pabrik tehmu. Bisakah kamu lebih cepat? Suhunya sudah kelewat. Hah? Membual sudah 20 tahun membuat teh, tapi cuma segini kemampuannya. Asui, gawat. Bos Lin menelepon dan bilang teh yang terakhir dikirim rasanya sangat buruk. Tidak bisa dibandingkan dengan yang dulu. Dia mau membatalkan pesanan. Dan juga menuntut ganti rugi. Apa katamu? Bos Lin itu pelanggan besar dengan omset 1 juta per tahun. Kenapa tiba-tiba dibatalkan? Bos Lin bilang pelanggannya banyak komplain. Dan tidak akan bekerja sama lagi dengan kita. Chen Le Shui, lihat sendiri ini. Ini barang yang kamu berikan padaku. Bahkan teh curah pinggir jalan pun lebih baik. Bos Lin, ini pasti salah paham. Aku akan segera mengirimkan batch terbaik untukmu. Tidak perlu. Aku tidak percaya padamu lagi. Tunggu saja tuntutan ganti rugi. Bos Lin, beri aku satu kesempatan lagi. Dasar tidak berguna. Aku menggajimu tinggi-tinggi, tapi kamu malah membuat pelanggan lamaku kabur. Bahkan dituntut ganti rugi. Untuk apa aku memeliharamu? Pukul. Pukul saja. Kenapa tidak sampai mati sekalian? Ini 5 juta. Coba pikirkan solusinya. Kamu masih berani bicara? Bukankah kamu bilang paman keduamu itu master? Keahliannya sangat bagus? Hah? Asui, ada apa ini? Pabrik teh yang bagus kenapa jadi begini? Apa karena master baru itu tidak becus? Kalau begitu, ganti saja yang lain. Ini bukan masalah master baru lagi. Kalau harus ganti rugi 5 juta ini, pabrik teh ini akan bangkrut. Ini semua salah Chen Jingshan. Kalau bukan karena dia pergi begitu saja. Mana mungkin jadi begini? Dan juga Su Qingyan. Anak kedua pasti dihasut olehnya. Dasar perusak rumah tangga. Hanya masalah kecil ini? Kalian tunggu saja. Ibu akan bantu kalian menyelesaikannya. Kalau Chen Jingshan berani tidak kembali membantumu bekerja, aku akan mati di depannya. Chen Jingshan, dasar orang tak tahu berterima kasih. Keluar kau sekarang. Para tetangga sekalian, tolong nilai ini. Seumur hidupku, aku tidak pernah berbuat jahat. Kenapa aku membesarkan anak tak tahu berterima kasih seperti ini? Beberapa tahun ini, kalian sekeluarga makan dariku, tinggal di rumahku. Aku tidak pernah meminta uang sepeser pun untuk biaya hidup. Tahun lalu, pabrik teh Shanshui menghasilkan sedikit uang. Asui tanpa banyak bicara, langsung memberimu 60.000, mengambil uang yang diberikan keluarga, lalu langsung mencuri teknik pembuatan teh keluarga, dan bekerja sama dengan orang luar untuk membuka pabrik teh. Kakakmu memperlakukanmu dengan baik, kan? Kamu melawannya seperti ini. Apa hati nuranimu tenang? Shanzi ini keterlaluan sekali. Kelihatannya pendiam, ternyata penuh niat jahat. Tutup pabrikmu, lalu minta maaf pada Asui. Biarkan kamu kembali bekerja di pabrik teh Shanshui. Kalau tidak, aku anggap tidak punya anak sepertimu. Ayah, ibu, kalian mau membunuh keluarga kami baru puas, ya? Anakku berkhianat. Itu semua karena hasutanmu, wanita jahat. Ibu, apa ibu tidak merasa bersalah? Selama bertahun-tahun ini, apa kalian pernah menganggapku dan Shanzi sebagai manusia? Makan dan tinggal di rumah kalian? Selama bertahun-tahun di keluarga Chen ini, hari apa aku tidak bangun pagi dan tidur larut malam? Belanja, mencuci, memasak, membersihkan rumah. Aku yang mengerjakan semuanya sendiri. Kamu dan kakak ipar, bahkan celana dalam kalian sendiri pun tidak pernah kalian cuci, kan? Shanzi sibuk siang malam di pabrik teh. Setahun penuh tidak pernah pulang dengan tenang. Setahun penuh tidak pernah pulang dengan tenang. Makan pun jarang-jarang. Sudah susah payah pulang makan malam tahun baru, malah diusir dari rumah oleh kalian. 60.000 yuan. Pabrik teh Shanshui bilang kita berdua patungan. Keuntungan dibagi 2. Keuntungan setahun lebih dari 3 juta yuan. Tapi akhirnya kami cuma dapat 60.000. Kami tidak ribut-ribut. Berusaha mandiri, dan memulai usaha sendiri. Kenapa di mulut kalian malah jadi melawan kakak?
Semua tahu Chen Leshui itu licik, tapi tidak menyangka dia lebih licik pada adiknya sendiri. Lebih dari 3 juta yuan dibagi 60.000? Kalau aku, sudah kubongkar pabrik teh Shui itu. Dengar-dengar dulu waktu istri Asui melahirkan anak laki-laki. Dia melayani dengan baik, sangat rajin. Tapi waktu Yanzi melahirkan anak perempuan, telur pun tidak dikasih makan. Anak itu sama saja. Kok bisa pilih kasih sampai segitunya? Betul sekali. Sukinyan, kamu itu ayam betina yang tidak bisa bertelur. Sudah bertahun-tahun menikah, tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Masih berani teriak-teriak di sini? Hanta, kalau bukan karena kamu yang setiap hari meracuni pikiran Shanzi, Shanziku tidak akan durhaka begini. Pergi, pergi, pergi. Ini urusan keluarga kami, kalian ikut campur apa? Dasar pembawa sial. Sekarang sudah berani ya? Berani bicara begitu pada orang tua, keluarga Chen kami. Kenapa menikahi pembuat onar sepertimu? Ibu pilih kasih. Kakak, aku sudah tahan. Tapi kalau istriku diganggu, aku tidak akan pernah setuju. Akan kubunuh kau, anak durhaka pengkhianat. Kau, Lepaskan. Kita ke kantor desa. Kita pisah rumah. Boleh pisah rumah. Tapi kebun teh harus ditinggalkan. Uang 60.000 itu juga. Setiap bulan, berikan kami lagi 3.000 untuk uang pensiun. Tidak boleh kurang sedikit pun. Betul. Kami orang tuamu yang melahirkan dan membesarkanmu, bagaimana pembagiannya, kami yang putuskan. Uang pensiun akan kuberi sepeser pun tidak kurang. Yang lain tidak bisa dibicarakan. Entah beri uang pensiun bulanan. Dan mulai sekarang kita hidup masing-masing. Tidak saling ikut campur. Atau kita tempuh jalur hukum. Hitung-hitung keuntungan 3,2 juta. Dan hutang lama 60.000 itu. Cukup. Jangan ribut lagi. Chen, kalian terlalu pilih kasih. Seluruh desa melihatnya. Shanzi bersedia memberikan 3.000 untuk biaya pensiun. Itu sudah lebih dari cukup bagi kalian. Sekarang sudah zaman baru. Masih mengira ini zaman dulu, ya? Hari ini, saya yang memutuskan. Kita akan membuat surat perjanjian pisah rumah. Tanda tangan dan cap jempol. Mulai sekarang, kalian hidup masing-masing. Tidak ada yang boleh ingkar janji atau membuat masalah. Silakan cap jempol. Belenggu kehidupan sebelumnya akhirnya hancur total. Mulai sekarang, aku hanya akan hidup untuk keluarga kecilku. aku mempekerjakanmu, bukan untuk main HP. Aku paman kedua Cuilan. Bicaralah padaku dengan hormat. Kalau bukan karena dia yang mengundangku, aku tidak akan datang, loh. Pabrik bobrok begini, mesinnya harus berhenti untuk diperbaiki 3 kali sehari. Aku menggajimu 5.000 sebulan. Teh macam apa yang kamu hasilkan? Pelanggan setia yang memesan 1 juta setiap tahun, semuanya kabur gara-gara kamu. Pelanggan kabur salahku? Dengan bahan baku yang kamu beli itu, siapapun yang mengerjakannya hasilnya sama saja. Guru teh di pabrik lain juga digaji 5.000. Mereka bahkan diberi 2 murid. Loh, aku mengerjakan pekerjaan 3 orang sendirian. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana guru sebelumnya bisa tahan denganmu selama ini. Aku akan memberimu 2 murid. Bisakah kamu menghasilkan teh berkualitas Chen Jingshan? Aku pernah dengar tentang gurumu yang dulu itu. Itu kan adikmu sendiri. Dia membuat teh itu otodidak. Kalau aku punya kemampuan seperti itu, mana mau aku kerja di pabrik kecilmu ini? Mikir apa sih? Jangan melotot, percuma. Aku jujur saja ya, dengan sifat pelitmu itu, mau membuat teh seperti Chen Jingshan? Tidak akan mungkin. Lalu bagaimana? Denda 5 juta dari bos Lin itu. Kalau tidak bisa bayar, pabrik teh ini akan hilang. Sebenarnya, bukan tidak ada cara. Sekarang banyak pabrik teh di luar sana melakukan ini. Cepat hasilnya, biaya rendah. Rasanya bahkan lebih enak daripada yang dibuat secara benar. Cara apa? Cepat katakan. Teknologi dan trik kotor. Cukup dicampur ke teh, warna airnya langsung kuning keemasan dan jernih. Aromanya bisa tercium sampai 3 blok. Rasanya juga manis madu. Jangan bilang bos Lin. Kalau tidak dibawa ke tes profesional, tidak akan ketahuan sama sekali. Ini
Apa tidak akan ada masalah? Bagaimana kalau ketahuan? Masalah apa? Ada begitu banyak pabrik teh di seluruh negeri. Siapa yang bisa memeriksa semuanya? HMPH. Lagi pula, situasi kamu sekarang sudah genting. Masih peduli soal itu? Aku kasih tahu ya, banyak pabrik teh sekarang melakukan hal yang sama. Untung jutaan setahun, tidak ada masalah apa-apa. Aku kenal bos penjual aditif, barangnya bagus dan murah, dijamin tidak akan terdeteksi. Kalau kamu mau, aku bantu hubungi. Hahaha. Ini juga karena Lan-Lan, makanya aku bilangin ini ke kamu. Kenapa? Masih takut aku mencelakaimu? Baiklah, kita lakukan saja begitu. Cepat bantu aku hubungi, secepatnya. Asal bisa membuat teh yang mirip dengan Chen Jingshan. Dan mempertahankan pesanan Bos Lin. Aku akan naikkan gajimu, dan memberimu 2 murid lagi. Hahaha. Nah, begitu dong. Berbisnis mana ada banyak aturan kaku, bisa menghasilkan uang itu yang paling penting. Tunggu saja, aku akan telepon bos itu sekarang. Besok barangnya sudah bisa diantar. Chen Jingshan, tunggu saja. Lihat saja bagaimana aku akan menginjak-injakmu. Bagus. Membuat teh yang bagus tidak sebaik membuat teh bagus, ya. Chen Jingshan, hari-hari baikmu sudah berakhir. Bos Lin, kontrak kita bisa dilanjutkan. Tenang saja soal kualitas, pasti memuaskan Anda. Chen Jingshan sialan itu. Kalau bukan karena dia keluar dan mandiri, apa ibu mertua akan selelah ini? Kirim sampel teh ini ke pelanggan lama untuk dicicipi. Sebarkan cerita tentang Chen Jingshan yang mencuri teknologi dan membuka kedai teh ilegal, serta tidak merawat orang tua, biarkan beredar di kalangan teh. Aku akan menekan harganya lagi. Chen Jingshan dan Su Qingyan pasti akan kembali berlutut memohon padaku. Jingshan, ada masalah. Kak Li, jangan terburu-buru. Minum teh dulu, lalu ceritakan pelan-pelan. Kakakmu, Chen Leshui, sekarang bekerja sama dengan Bos Lin, menyebarkan rumor tentangmu di seluruh kalangan. Katanya kamu mencuri resep teh kertas pabrik teh Shanshui, dan merebut sumber daya pelanggan, makanya diusir. Dia juga bilang tehmu sekarang, semuanya terbuat dari sisa-sisa bahan, yang sudah tidak terpakai dari pabrik teh Shanshui. Menipu dengan barang murahan demi uang. Aduh. Beberapa hari ini, banyak sekali distributorku yang menanyakan hal ini. Bahkan ada beberapa distributor begitu dengar itu teh dari keluargamu, mereka langsung minta batalkan pesanan. Sekarang Bos Lin juga mendukungnya. Siapapun yang berani bekerja sama denganmu, berarti melawan dia dan pabrik teh Shanshui. Jangan harap bisa bertahan di industri ini lagi. Aduh, Chen Leshui ini benar-benar tidak tahu malu. Jelas-jelas dia yang menjebak Jingshan. Sekarang malah memutarbalikkan fakta. Kak Li, apa kamu percaya? Percaya omong kosong. Aku sudah 20 tahun berbisnis teh. Orang seperti apa yang belum pernah kulihat? Tapi gosip itu berbahaya. Kita harus hati-hati, Jingshan. Kemarin Chen Leshui bahkan sengaja menemuiku, bilang mau memberiku teh, harganya 30% lebih murah darimu. Langsung saja kutolak mentah-mentah. Aku bilang padanya, aku, Li Jiangwo, berbisnis, yang kupegang adalah integritas, yang kulihat adalah kualitas teh. Teh Chen Leshui itu, dikasih gratis pun aku tidak mau. Jangan bilang 30%, bahkan jika dia membayar, aku tidak akan bekerja sama dengan orang licik yang tidak bisa dipercaya. Aku tidak akan bekerja sama dengan orang licik yang tidak bisa dipercaya. Terima kasih, Kak Li. Terima kasih untuk apa? Aku percaya keahlianmu, dan lebih percaya integritasmu. Kualitas sejati akan terbukti. Apa kalian tidak pernah berpikir? Sebuah pabrik teh tidak ganti master tehnya, tidak ganti daun teh mentahnya. Kenapa kualitas tehnya bisa meningkat drastis dalam semalam? Apa mereka pakai cara curang? Hampir pasti begitu. Negara semakin serius soal keamanan pangan dan kebersihan. Semakin serius soal keamanan pangan dan kebersihan. Pembersihan dan penataan ulang hanya masalah waktu. Kita fokus pada posisi kita. Sisanya, siapapun yang mau cari masalah, biarkan saja. Teh yang terakhir itu, pelanggan lama terus mengejar saya untuk memesan. Jingshan, saya datang hari ini, bukan cuma untuk mengisi stok, tapi untuk membicarakan kerja sama jangka panjang yang lebih dalam denganmu. Kamu punya keahlian membuat teh kelas atas, saya punya saluran penjualan nasional. Jika kita bersatu,
kita pasti bisa menciptakan merek milik kita sendiri. Saya sudah memikirkannya. Teh kita kali ini tidak perlu yang muluk-muluk atau omong kosong. Kita fokus pada yang asli, jalur yang jujur dan tanpa campuran. Namanya juga sudah saya pikirkan. Namanya Bense. Slogan iklannya akan saya tulis begini. Hidup jujur dan bertanggung jawab. Membuat teh dengan kualitas asli. Tanpa tambahan, tanpa pemalsuan, tanpa promosi berlebihan. Semua tergantung pada kualitas teh itu sendiri. Bos Lee, kamu benar-benar mengerti perasaanku. Nama yang bagus, kedengarannya meyakinkan. Teh ini akan kubeli semua. Hahaha. Harganya akan kubeli 1.000 yuan per kati. Minimal 2.000 kati per bulan. Ini uang muka untuk 1 kuartal. Chen Leshui, kamu mencari uang dengan tipu daya. Aku berdiri tegak dengan Bense. Kita lihat saja nanti. Siapa yang akan tertawa terakhir? Bos Chen, lihatlah daun tehku ini. Tunasnya gemuk dan kuat. Baru dipetik pagi ini. Sangat segar. Paman Wang, kita lihat lagi. Ada apa, Jingshan? Daun teh ini terlihat gemuk dan kuat. Sebenarnya dipacu dengan pupuk kimia. Sekali diremas langsung hancur. Sama sekali tidak elastis, dan masih ada bau pestisida yang belum hilang. Di kehidupan sebelumnya, justru karena masalah residu pestisida dan aditif, seluruh industri mengalami perombakan besar. Paman Yo, kita tidak bisa mengikuti jalan yang salah. Kita harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah dari akarnya. Aku akan mengikutimu. Bagaimana menurutmu cara menyelesaikannya? Biarkan aku berpikir baik-baik. Dalam setengah bulan ini, kita untung bersih 6,2 juta. Lebih dari 6 juta? Seumur hidupku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Paman Yo juga sudah lihat sendiri kan, soal pengumpulan daun teh hari ini. Kalau terus mengandalkan daun teh dari petani kecil, kualitasnya tidak akan terjamin. Kalau masalah bahan baku tidak diselesaikan dengan baik, gedung setinggi apapun bisa runtuh kapan saja. Paman Yo, coba lihat lagi 2 bungkus ini. Yang kiri ini daun teh yang pakai pupuk kimia. Yang kanan ini teh liar pegunungan yang kita simpan sendiri. Tidak perlu diseduh, baunya saja sudah beda. Betul, betul, betul. Memang benar. Lalu bagaimana? Nanti kita lebih ketat lagi dalam mengumpulkan daun teh. Ketat dalam pengumpulan daun teh hanya bisa menyelesaikan masalah sementara. Untuk menyelesaikannya dari akar, kita harus punya kebun teh sendiri. Ini adalah sebidang tanah di pedalaman Malisu, 1.000 hektar lahan kosong. Belum pernah pakai pupuk kimia atau pestisida. Aku ingin menyewanya dan membangun basis teh organik. 1.000 hektar kebun teh? Berapa banyak uang yang dibutuhkan? Aku sudah bicara dengan kepala desa. Sewa selama 20 tahun, total harganya 15 juta. Kita bayar uang muka 5 juta dulu, sisanya dicicil selama 5 tahun. Hah? Terlalu berisiko. 5 juta loh. Paman Yo, berbisnis teh tidak bisa hanya melihat yang di depan mata. Hukum pasar itu seperti pasang surut air laut. Sekarang sedang pasang, tentu saja bisa mencari keuntungan di air keruh. Begitu air surut, akan terlihat siapa yang telanjang. Paman Yo, percayalah padaku. Di pasar ini, semua orang bersaing harga. Konsumen pasti akan lebih mementingkan kualitas dan keamanan. Nanti, teh organik akan menjadi tren utama pasar. Kita sekarang berinvestasi untuk merebut peluang lebih dulu. Saat orang lain sadar, kita sudah punya area produksi inti dan pasokan bahan baku yang stabil. Ini baru strategi jangka panjang. Jingshan, aku percaya padamu. Oke, katakan apa yang harus kita lakukan, kita akan melakukannya. Sisa 100 juta akan kita gunakan untuk meng-upgrade fasilitas pabrik. Kita akan secara resmi mengganti nama kedai teh ini menjadi Pabrik Teh Yanshan. Kita tidak hanya akan membuat teh terbaik, tapi juga membangun kebun teh terbaik. Mulai hari ini, hak guna 20 tahun atas 1.000 hektar kebun teh ini akan menjadi milikmu. Jingshan, nanti gunung ini akan dinamakan apa? Namanya Puncak Yanshan. Jingshan, gunung ini sudah belasan tahun terbengkalai. Kamu ini bisa dibilang pemimpin dalam revitalisasi pedesaan? Ya. Air hijau dan gunung hijau adalah gunung emas dan gunung perak. Ini jelas proyek bantuan petani. Desa pasti akan mendukungmu sepenuhnya. Atau teknologi yang menciptakan kehidupan yang lebih baik. Haha. Chen Jingshan itu keras kepala. Dia cuma pakai wajan rusak untuk menggoreng teh. Sampai mati pun, dia tidak akan bisa beli jam tangan ini. Orang normal mana mau menyewa? Gunung tandus yang tidak diinginkan siapapun itu? Haha. Chen Jingshan seumur hidupnya pasti akan terjebak di jalur produksi. Dia ditakdirkan jadi bawahan orang. Tidak semua orang sepertiku tahu cara beradaptasi dengan zaman, mencari uang dengan otak. Si anak tak tahu berterima kasih itu,
Dari kecil memang tidak pintar. Mana bisa dibandingkan denganmu, aku sudah bilang dari dulu. Tanpa Aswi, dia hanya bisa mengemis di jalanan. Cuma kamu yang baik hati. Dulu masih memberinya 60.000, yang bisa mengharumkan nama keluarga itu Aswi kita. Aswi. Aku hampir mati kesal dengan si tua Li Jiangwo itu. Kesal sekali. Bos Lin, tenanglah. Ada apa ini? Pameran teh di Guangzhou itu. Pesanan 3 juta yang sudah disepakati. Ternyata pelanggan mencicipi Benz, langsung membatalkan kontrak denganku. Lalu berbalik menandatangani kontrak dengan Li Jiangwo. Padahal harga yang kutawarkan padanya 30% lebih rendah dari Chen Jingshan. Dia tidak mau bekerja sama denganku, malah memilih bergaul dengan si keras kepala itu. Aku harus menghancurkan reputasinya. Mengusirnya dari dunia teh. Kita akan perang harga dengannya. Langsung turunkan harga sampai 300 per kati. Chen Jingshan baru saja meminjam uang untuk menyewa perkebunan. Kita tahan dia selama 3 bulan. Pasti rantai modalnya putus. Bangkrut dan tutup. 300 per kati. Harga serendah itu, apa bisa menghasilkan teh yang layak? Dengan harta karun ini, jangankan 300 perak, bahkan teh seharga 30 perak per kati pun, aku bisa racik rasanya sama persis dengan teh Chen Jingshan. Baiklah, lakukan seperti katamu. Kali ini, Li Jiangwo dan Chen Jingshan Akan kalah sampai tak tersisa apa-apa. Aswi, dosisnya terlalu banyak. Kalau terus begini, cepat atau lambat akan ada masalah. Sudah dipakai selama ini, tidak ada masalah, kan? Lao Zhang, dulu kamu yang mengajariku cara ini. Aku hanya berniat baik membantumu melewati masa sulit. Tidak kusangka kamu segila ini. Kurasa kamu sudah pikun. Selama bisa menghasilkan uang, apa salahnya pakai sedikit teknologi? Kalau kamu tidak mau kerja, cepat pergi. Jangan menghalangi di sini. Baik. Nanti kalau ada masalah, jangan menyesal. Apa-apaan ini? Sok suci. Ah. Semuanya menderita gastroenteritis akut. Gejalanya persis sama. Sakit perut, muntah, diare, pusing. Setelah menanyakan riwayat penyakit, mereka semua hari ini minum jenis teh yang sama. Lapsang Souchong produksi pabrik teh Shanshui. Beberapa lansia dan anak-anak juga mengalami dehidrasi parah dan ketidakseimbangan elektrolit. Sudah dibawa ke ICU untuk diselamatkan. Dokter, putra saya baru 5 tahun. Hanya minum beberapa teguk teh. Jadi begini. Kalian harus menyelamatkannya. Teh busuk macam apa ini? Ini jelas racun. Aku akan menuntut mereka. Aku akan membuat mereka bangkrut dan kehilangan segalanya. Dokter, boleh saya tahu gejala pasien ini disebabkan oleh apa? Bulan ini terjual 8 juta. Dengan kecepatan ini, akhir tahun bisa beli villa pemandangan laut. Chen Leshui, kami menerima laporan dari masyarakat. Teh yang diproduksi dan dijual pabrik teh Shanshui mengandung banyak zat aditif terlarang. Sekarang, sesuai hukum, kami menyegel pabrik teh kalian. Mohon kerjasama dalam penyelidikan. Semua orang letakkan barang di tangan kalian. Terima penggeledahan. Segel semua barang bukti dan bawa kembali. Chen Leshui, ikut kami. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Aswi, anakku. Menangisnya di sana saja. Jangan buang-buang waktu kunjungan. Bagaimana situasi di luar sekarang? Situasi apa lagi? Pabrik teh sudah disegel. Rekening juga dibekukan. Pabrik teh Shanshui benar-benar tamat. Itu semua aku sudah tahu. Bisakah kau katakan sesuatu yang tidak aku tahu? Apa yang ingin kau tahu? Bagaimana dengan orang-orang yang terkait dengan pabrik? Ada yang bangkrut, ada yang ditangkap. Mereka semua satu kapal. Kapalnya sudah karam. Mana mungkin tidak ada yang tenggelam? Bagaimana dengan Bos Lin? Bos Lin memang tidak ditangkap, tapi kudengar dia juga bangkrut total. Lan, coba pikirkan cara. Hidup di sini lebih buruk daripada mati. Aku tidak mau tinggal di sini sehari pun. Aku bisa apa? Oh ya,
Di mana paman keduamu sekarang? Maksudmu? Paman ada di rumah. Lan, angin apa yang membawamu kemari? Paman, Aswi, kalau dia sampai dihukum, keluarga kami akan hancur. Hau baru 6 tahun. Bagaimana dia bisa hidup tanpa ayah nanti? Paman kedua, kami datang hari ini untuk meminta bantuanmu. Apa yang bisa dibantu oleh petani teh tua sepertiku? Ini adalah bukti pembelian aditif. Pabrik teh Shanshui. Di sana tertera namamu, kontak dan tanda tanganmu. Orang pertama yang akan ditangkap adalah kamu. Selama kita menunjukkan bukti ini, Aswi bersikeras tidak tahu apa-apa. Maka kamu pasti yang bertanggung jawab utama. Kalian menjebakku. Paman kedua. Sudah kubilang, kami datang untuk meminta bantuanmu. Kamu menyerahkan diri. Semua ini kamu lakukan sendiri. Kamu menambahkan aditif secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Aswi. Aswi bisa keluar. Apa katamu? Suruh aku menanggung kejahatan? Paman kedua, kamu juga tidak bisa lari. Lebih baik bebaskan Aswi dulu. Nanti kalau Aswi bangkit lagi dan mengeluarkan sedikit uang, mengeluarkanmu bukan hal yang mudah? Ini setidaknya 3-5 tahun penjara. Kenapa kalau 3-5 tahun? Aswi selalu baik padamu, kan? Sekarang dia dalam kesulitan. Bukankah kamu harus membantunya? Paman kedua, kami tidak akan membiarkanmu membantu secara cuma-cuma. Asal kamu setuju, kami akan memberimu 200.000. Nanti setelah kamu keluar, kami akan mencarikan pekerjaan yang santai untukmu. Dijamin sisa hidupmu akan terjamin. Lau Shang. Coba kamu pikirkan baik-baik. Satu orang di penjara, lebih baik daripada 2 orang. Aswi di luar, masih bisa membantumu mengurus ini itu. Nanti hukumannya bisa dikurangi, 1 atau 2 tahun juga sudah keluar. Meskipun kamu tidak mengaku, kamu juga akan ditangkap. Nanti kamu tidak hanya di penjara, tapi juga tidak akan dapat sepeser pun. Jadi, aku masuk penjara 3-5 tahun. Hanya seharga 200.000? HMPH, masih mikir apa lagi? Kamu bertani sampai mati pun, tidak akan bisa mengumpulkan uang sebanyak ini. Paman kedua, kami sudah bicara sejauh ini, kamu timbang-timbang sendiri. Aku setuju. Paman kedua, jangan khawatir. Apa yang kami janjikan padamu, pasti akan kami tepati. Ayo, tanda tangani ini. Cepat tanda tangan. Kenapa lambat sekali? Paman kedua, besok pagi-pagi, kami akan menemanimu menyerahkan diri. Jangan khawatir, kami akan sering menjengukmu. Kuharap kalian menepati janji. Si Lau Shang ini memang biang kerok. Kalau bukan karena ide busuknya, Aswi tidak akan masuk penjara. Untung Cuilan kamu pintar. Lan, tapi uang 200.000 ini... MA, aku sudah mengurus semuanya. Soal uang ini, kalian berdua yang harus mencari cara. Setelah Aswi masuk, semua rekeningnya dibekukan. Sekarang aku tidak punya uang sepeser pun. Mana mungkin kami punya uang sebanyak itu? Chen Jingshan memberi kalian 3.000 setiap bulan. Bukankah kalian menyimpannya? Aswi itu anak kandung kalian. Lagi pula, setelah Aswi keluar, uangnya pasti akan dikembalikan. Mana mungkin dia serakah dengan uang receh kalian? Ini, kami benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Kalian kan bukan hanya punya Aswi, 1 anak saja. Kalian minta saja pada Chen Jingshan. Kenapa bengong? Tidak mau Aswi, busuk di penjara?
Minta uang pensiun 10 tahun di muka dari Chen Jingshan. Dia tidak akan berani menolak. Aku hanya takut si anak tak tahu berterima kasih itu masih dendam dan tidak mau memberikannya pada kita. Kalian membesarkannya sejak kecil selama bertahun-tahun. Sekarang dia sukses, tidak mengakui orang tuanya? Demi Asui, aku bahkan mengorbankan paman kandungku sendiri. Memaksanya untuk menanggung kesalahan. Aku yang bukan anggota keluarga saja sudah berkorban sebanyak ini. Kalian masih saja banyak alasan. Asui itu anak kalian. Kalian masih mau tidak dia yang mengurus kalian di hari tua? Kalian tidak mau pergi juga tidak apa-apa. Kalau begitu, aku juga tidak akan mengurus masalah ini. Biar Asui dihukum berapa tahun pun. Besok aku akan membawa Hao Hao pulang ke rumah orang tuaku. Kalian berdua hiduplah sendiri saja nanti. Jangan, Lan Lan, jangan bawa Hao Hao pergi. Dia adalah penerus keluarga Chen kita. Kami akan pergi. Kalau dia tidak memberikannya, aku akan mati di depannya. Nah, begitu dong. Kalian tenang saja. Asal uangnya ada, aku jamin Asui akan segera keluar. Kita sekeluarga masih bisa hidup dengan baik, kan? Uang 200.000 sudah di tangan. Tidak boleh sepeser pun diberikan pada paman kedua. Bagaimana kalau Asui tidak bisa keluar? Aku harus menyiapkan jalan keluar lebih awal. Kau. Hei, kenapa nenek tua ini mendorong orang? Minggir, kalau banyak bicara lagi, aku suruh Chen Jingshan memecatmu. Kau percaya tidak? Kalian datang untuk apa? Untuk apa? Kakakmu sudah lama bermasalah. Kau tidak peduli sama sekali. Apa masih pantas disebut adik? Saham di pasar sayur milik Chen Saham Jingshan. di pasar sayur milik Apa Chen masih Jingshan. pantas disebut Semua adik? untung rugi pabrik teh Shanshui. Saham di pasar sayur milik Chen Jingshan. Tidak ada Omong hubungannya dengan kosong. Chen Jingshan. Darah lebih kental dari air. Apa maksudmu tidak ada hubungannya denganmu? Apa kamu tidak takut disambar petir? Kalau bukan karena kakakmu yang mengajakmu membuka pabrik teh, mana mungkin Chen Jingshan bisa seperti sekarang? Seandainya aku tahu kamu akan jadi seperti ini, dulu aku tidak akan melahirkanmu. Itu karena dia sendiri yang cari masalah. Kita semua sudah dewasa, harus bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing. Jangan bicara yang tidak-tidak denganku. Sekarang kakak iparmu sedang mengumpulkan uang untuk membebaskannya. Kamu kan adik kandungnya. Kalau bukan kamu yang bantu, siapa lagi? Tidak bisa. Kalau tidak mau bantu tenaga, bantu uang. Keluarkan dulu 200.000 yuan untuk kakak iparmu dalam keadaan darurat. 200.000 yuan? Dulu kalian mengusir kami. Bahkan pakaian kami pun dilucuti. Sekarang dengan entengnya minta 200.000 yuan? Itu dua hal yang berbeda. Dasar pembawa sial. Kami sedang bicara dengan anak kami. Kapan giliranmu? Orang luar, ikut campur. Uang ini, sepeser pun tidak akan kuberi. Kakakmu bilang apa? Kubilang sepeser pun tidak akan kuberi. Kamu anak durhaka. Astaga, aku membesarkan orang tak tahu berterima kasih. Bahkan ayah dan ibu kandungnya sendiri tidak diakui. Aku tidak peduli. Hari ini uang ini harus kamu berikan. Aku akan menabrakkan diri sampai mati. Mencari mati, merengek, dan membuat keributan lagi. Sampai sekarang kalian masih tidak mengerti. Akar dari semua ini ada pada kalian sendiri. Sejak kecil, dia tidak pernah bertanggung jawab atas kesalahannya. Setiap kali dia membuat masalah dulu, kalian selalu menyuruhku untuk menanggungnya. Dia tidak pernah harus membayar atas kesalahannya sendiri. Memanjakan anak sama dengan membunuhnya. Jika kalian benar-benar ingin yang terbaik untuknya, biarkan dia menerima rehabilitasi dengan patuh. Diam, kalau bukan karena kamu yang lepas tangan, mana mungkin Asui terlibat masalah ini? Jangan bicara omong kosong yang tidak berguna itu. Hari ini kami ingin mengambil uang pensiun 10 tahun di muka. Kamu keluarkan dulu 360.000. Mengambil 10 tahun di muka? Kakak ipar, mana ada cara seperti ini mengambil uang pensiun? Kamu ini siapa? Ini urusan keluarga kami. Tidak perlu kamu ikut campur. 3.000 per bulan. Aku akan mentransfernya ke rekening kalian tepat waktu. Yang lain tidak bisa dibicarakan. Utang-utang Chen Leshui itu tidak ada hubungannya sedikit pun denganku. Jika kalian ingin masuk penjara menemani Chen Leshui, silakan terus membuat keributan. Ayo, pergi. Tapi, Pergi. Chen Jingshan, kamu bahkan tidak mau menolong kakak kandungmu sendiri. Tuhan itu adil. Cepat atau lambat, dia akan menerima balasannya. Chen Leshui melakukan kejahatan. Aku yang menanggung hukumannya. Mencelakai istri dan anak. Juga menghancurkan diriku sendiri.
Di kehidupan ini, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Bagaimana? Sudah dapat uangnya? Masalah sekecil ini saja tidak bisa diurus. Aku rasa di hati kalian, tidak ada Asui sebagai anak kalian. Semua gara-gara Chen Jingshan, si anak tak tahu berterima kasih itu. Menantu, kami sedang mencari cara mengumpulkan uang. Kumpul dari mana? Terus terang saja, kalau Asui dihukum 3-5 tahun, aku tidak akan bodoh menunggunya keluar. Tunggu sebentar lagi. Aku sudah minta orang untuk menjual kebun tehku. Sebentar lagi ada kabar. Halo? Sudah ketemu pembelinya? Seorang pembeli menawar 180.000. Apa? Cuma 180.000? Kebun tehku setidaknya bernilai 500.000. Dia ini memanfaatkan situasi. Kebun teh yang terlalu banyak menggunakan pupuk kimia, setidaknya butuh 3 tahun perawatan. Apakah bisa pulih atau tidak, itu masih belum pasti. Kebun teh seperti ini tidak ada yang mau. Harga ini tidak rendah. Pikirkan lagi. Baiklah, 180.000 ya 180.000. Harus dibayar tunai penuh. Hari ini uangnya harus ada. Masih kurang 20.000. Dana keluarga seharusnya cukup. Jangan lihat aku, sekarang aku tidak punya uang sepeser pun. Uang sebelumnya sudah dipakai Asui semua. Uang dan biaya kita yang kumpulkan. Kamu urus saja Asui keluar. Jangan sampai ada masalah lagi. Aku akan segera menemui Sang Ermazi untuk memastikan. Kalian di rumah coba cari cara lagi untuk mengumpulkan 20.000 itu. Asui, tetaplah berhubungan. Asui, siapa orang ini? Ini orang penting yang kukenal di dalam sana. Kalian tinggal tunggu saja menikmati hasilnya. Badan Pengawas Pasar Nasional hari ini secara resmi merilis Standar Nasional Keamanan Pangan Teh versi baru. Teh akan dibagi menjadi 4 tingkatan. Teh yang tidak mencapai standar biasa dilarang keras untuk dijual di pasaran. Jingshan, kamu benar-benar hebat. Dulu semua orang menertawakanmu bodoh. Sekarang negara langsung mengeluarkan standarnya. Jingshan, ini kabar baik. Teh Bense kita sekarang menjadi primadona di industri ini. Semalam aku tidak tidur. Aku menerima lebih dari 30 pesanan. Semua dari yang sebelumnya direbut Chen Leshui. Para distributor yang pergi, mereka menangis dan memohon untuk bekerja sama dengan kami. Mereka bilang bersedia membayar lebih untuk mengambil barang. Membuat teh itu seperti menjalani hidup. Jalan pintas pasti akan membuatmu jatuh. Hanya dengan menjaga integritas dan membuat teh dengan sungguh-sungguh, kita bisa melangkah jauh. Prosedur peningkatan pabrik teh Jingshan sudah disetujui. Mulai hari ini, kita resmi berganti nama menjadi Pabrik Teh Yanshan, Pusat Sertifikasi Organik. Aku sudah menjadwalkan inspeksi kebun teh. Akhirnya membuahkan hasil. Hahaha, aduh adikku sayang, kakak sudah keluar. Bagus sekali, Chen Jingshan. Pabrik teh semewah ini jauh lebih baik dari pabrik teh Shanshuiku dulu. Shanzi, kakak tidak akan bertele-tele. Kalau bukan karena aku yang membawamu membuka pabrik teh dan mengajarimu berbisnis, kamu tidak akan seperti sekarang, kan? Orang tidak boleh melupakan asal-usulnya. Dulu itu semua salah paham. Keluarga tidak ada dendam yang berlarut-larut. Jingshan, sekarang pabrik tehmu sudah sebesar ini, kakak ingin berinvestasi dan bekerja sama denganmu. Berinvestasi? Dengan apa kamu berinvestasi? Dengan semua utangmu itu. Soal uang gampang diatur. Pinjami aku 5 juta dulu sebagai modal. Nanti kalau akhir tahun ada pembagian keuntungan, aku kembalikan uangmu, bereskan? Keluar, belok kanan. Dulu kalau bukan karena aku memberimu 60.000 yuan, dari mana kamu dapat modal awal? Sekarang kamu sudah sukses, lalu tidak mengakui aku sebagai penolongmu, begitu? Percaya atau tidak, dalam hitungan menit, aku bisa menghancurkan pabrik bobrokmu ini. Baru keluar, sudah mau masuk lagi. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Pasti akan melakukan cara-cara kotor nanti. Kenapa? Kenapa sih? Chen Jingshan bisa begitu sukses? Kalau berani, beri dia pelajaran. Bukankah dia paling menyayangi kebun teh organiknya itu? Kebun teh organik itu? Kalau tidak ada sertifikasi organik, bukankah semuanya jadi sia-sia?
Cari 2 orang yang bisa dipercaya, diam-diam menyelinap ke kebun teh di tengah malam, menyemprot pestisida dan menabur pupuk kimia di pohon teh. Nanti dia tidak akan sempat menangis. Ide bagus. Aku akan membuat Chen Jingshan hancur reputasinya dan tidak punya apa-apa. Cari 2 orang dari luar kota, setelah selesai langsung pergi. Tidak ada yang tahu. Sudah selarut ini, siapa? Kamu. Zhang Chuilan, jelaskan padaku. Dulu sudah sepakat paman keduamu yang menanggung kesalahan dengan 200.000 yuan. Uangnya mana? Uang apa? Kapan aku janji 200.000? Katamu, kalau Lao Zhang mau mengaku bersalah, akan diberi kompensasi 200.000. Sekarang Asui sudah keluar, kau malah ingkar janji. Aku tidak menuntut ganti rugi dari keluargamu saja, sudah bagus. Betul. Cepat pergi. Kalian berdua memang tidak tahu berterima kasih. Kami benar-benar buta. Kalau bukan karena paman kedua, pabrik teh Shanshui tidak akan bermasalah. Hari ini, uang ini harus kalian berikan, mau tidak mau. Kalau tidak, aku akan melaporkan kalian. Surat pengakuan bersalah sudah ditandatangani, kau melapor pun tidak ada gunanya. Jangan buang waktu dengannya. Singkirkan dia dulu. Besok malam, suruh orang ke kebun teh. Jangan sampai menunda hal penting. Sudah, masalah uang nanti saja dibicarakan. Kau pulang dulu. Nanti kalau kami sudah punya banyak uang, pasti akan kami berikan. Dasar pasangan tidak punya hati nurani. Sudah begini masih saja, mau menipu orang. Bibi kedua, apa ada sesuatu? Silakan bicara. Shenzi. Seharusnya Zhang Juilan adalah keponakan kandung suamiku. Seharusnya aku tidak memihak kalian, tapi Bibi, katakan saja terus terang. Chen Leshui dan Zhang Chuilan, 2 orang jahat itu, mau menghancurkan kebun tehmu. Mereka berencana menyuruh 2 orang asing besok malam diam-diam ke kebun tehmu untuk menyemprot pestisida dan pupuk kimia. Kejam sekali. Kalau kebun tehnya benar-benar disemprot pestisida, semua kerja keras kita akan sia-sia. Bibi, informasi ini menyelamatkan kami. Uang 10.000 ini adalah tanda terima kasihku. Kakak, tolong ampuni kami. Kami juga disuruh orang. Chen Leshui yang memberi kami uang, menyuruh kami menyemprot pestisida. Berapa uang yang diberikan Chen Leshui pada kalian? Lili 5.000. Tolong jangan lapor polisi. Kami punya orang tua dan anak-anak yang harus dihidupi. Aku bisa tidak lapor polisi, dan juga tidak menuntut kalian. Tapi, kalian kembali dan bilang pada Chen Leshui bahwa semuanya sudah beres. Pestisida dan pupuk kimia sudah disemprotkan. Kalau kalian berani macam-macam, rekaman CCTV tadi bisa langsung kulaporkan kapan saja. Meracuni orang, 3-5 tahun penjara tidak akan bisa dihindari. Terima kasih, bos. Terima kasih. Kami pasti akan melaksanakannya. Pergi sana. Hahaha. Chen Jingshan, keberuntunganmu sudah habis. Tanah bebas residu pestisida, bebas pupuk kimia, pengairan menggunakan air pegunungan, bahkan penyiangan pun dilakukan secara manual. Sepenuhnya memenuhi standar organik tertinggi. Tidak mungkin bebas residu pestisida. Apa kalian salah? Pengambilan sampel ini tidak mungkin salah, kan? Bagaimana bisa salah jika sampel diambil langsung di tempat? Apa kamu datang untuk mencari masalah? Bukan itu maksudku. Maksudku, apakah jangkauan pengambilan sampelnya tidak cukup luas? Dari perkataanmu, sepertinya kamu pernah menyemprot pestisida di kebun teh ini. Kamu jangan menuduh sembarangan. Sejak hari pertama Jingshan menyewa kebun teh ini, dia sudah menetapkan aturan. Tidak boleh menggunakan pupuk kimia sebutir pun. Tidak boleh menyemprot pestisida setetes pun. Banyak orang bilang kami gila, termasuk kamu, Chen Leshui. Kapan aku bilang kebun teh ini ada residu pestisidanya? Tidak mungkin bebas residu pestisida. Apa kalian salah? Maksud perkataanku tadi adalah, teh di kebun ini tumbuh begitu subur. Tidak mungkin tanpa pupuk dan pestisida. Mengambil lebih banyak sampel juga merupakan tanggung jawab pusat sertifikasi kepada konsumen, kan? Oh, begitu ya. Shanzi, hari ini aku sengaja datang untuk membantumu mengawasi. Pabrik teh Shanshui adalah pelajaran. Aku tidak akan membiarkanmu mengulangi kesalahan yang sama.
Petugas, kalian sudah bekerja keras. Setiap sudut kebun teh, ambil sampelnya. Pastikan pemantauan menyeluruh. Daun dan batangnya juga diperiksa. Sudah, jangan berakting lagi. Shanzi. Demi Tuhan. Kakak melakukan ini semua demi kamu, loh. Kakak, maafkan kami. Kami juga disuruh orang. Chen Leshui yang memberi kami uang. Dia menyuruh kami menyemprot pestisida. Berapa banyak uang yang diberikan Chen Leshui? Li. 5.000 yuan. Dasar bodoh. Kamu hampir menghancurkan basis demonstrasi kebun teh organik tingkat nasional. Siapa yang kamu takuti? Hanya sedikit pestisida biasa. Dulu kebun tehku sering pakai. Memangnya kenapa? Pestisida biasa? Chen Leshui. Paraquat yang kamu beli itu adalah pestisida beracun mematikan dan tahan lama. Residu di tanah bisa bertahan bertahun-tahun. Kalau sampai kamu berhasil, kebun teh ini setidaknya selama 5 tahun tidak akan bisa lolos sertifikasi organik apapun. Kerugian ekonomi langsung dan tidak langsungnya cukup untuk membuatmu mendekam di penjara seumur hidup. Yanshan adalah proyek pertanian yang menjadi perhatian utama provinsi. Kamu menyiramkan pestisida ini. Kalau cuma bunuh diri sih tidak apa-apa. Tapi kamu juga menyeret semua orang ikut celaka. Bawa bukti videonya. Serahkan dia ke pihak berwenang untuk diproses. Shanzi, aku tahu aku salah. Maafkan kakak kali ini saja. Kakak tidak mau masuk penjara lagi. Kamu bukan tahu kamu salah. Tapi kamu tahu kamu takut. Aku hilaf. Shanzi, aku tidak memikirkan persaudaraan kita. Anggap saja aku kentut. Lepaskan aku. Jinshan. Lihat ini. Kamu tanda tangani surat pengakuan bersalah ini. Dan setelah ini kamu tidak boleh lagi menginjakkan kaki di Yanshan ke seujung jari pun. Aku bisa tidak menuntutmu. Tapi aku akan mempertahankan hak untuk menuntut pertanggungjawaban hukummu. Jika kamu mengulanginya lagi. Aku akan membuatmu mendekam di penjara seumur hidup. Baik, aku tanda tangan, aku tanda tangan. Enyah kau. Chen Jingshan, kau tunggu saja. Penghinaan yang kuterima hari ini akan kubalas 100 kali lipat. Pasar teh hitam lagi booming beberapa tahun ini. Bikin banyak petani teh di perkebunan demi untung jangka pendek, pakai pestisida dan pupuk kimia berlebihan, sampai merusak parah keseimbangan ekosistem tanah perkebunan. Sekarang pemerintah keluarin standar baru. Banyak perkebunan teh dalam waktu dekat nggak bakal bisa pulih. Perkebunan seperti Yanshan ke ini, di seluruh Fujian, bahkan di seluruh negeri, jarang banget. Kalian adalah tolok ukur industri. Setelah hasil sertifikasinya keluar, bisa diajukan buat pasang plakat percontohan perkebunan teh organik tingkat nasional. Ada dana bantuan khusus buat petani. Kalian dengar sendiri kata-kata ahli tadi. Teh organik ekologis kelas atas yang asli hampir nggak ada di pasaran. Ini kesempatan kita. Seri bense kita yang sekarang sasarannya pasar menengah udah punya pijakan kuat di pasaran. Pelanggan kita juga udah stabil. Tapi kalau mau jadi pemimpin industri teh, kita harus naik kelas. Membangun merek teh hitam organik paling premium di Tiongkok. Menguasai puncak industri. Menurutku ini bisa dilakukan. Orang kaya sekarang makin peduli kesehatan, dan juga mencari kelangkaan. Teh organik premium pas banget dengan kebutuhan ini. Ribuan hektar kebun teh Yanshan ke kita memang sudah alami. 0 residu pestisida, 0 pupuk kimia. Ini keunggulan terbesar kita. Ini adalah inti kekuatan kita yang tidak bisa ditiru atau dibeli orang lain. Ini juga alasan kita yakin bisa membuat merek premium. Seperti kata pepatah, perubahan pasar itu seperti pasang surut. Sekarang airnya sudah surut. Mereka yang tidak pakai celana sudah tersapu ombak. Kita sekarang perlu membangun kapal kita sendiri. Saat air pasang datang, barulah kita bisa ikut naik dan berdiri kokoh. Jinshan, jangan bikin penasaran dong. Kami semua ikut kamu. Cepat bilang bagaimana caranya. Kami semua ikut rencanamu. Oke, sekarang di pasar semua bersaing harga. Kita ambil jalan lain, bersaing kelangkaan. Nama mereknya sudah kupikirkan. Namanya Yanshan Tang. Kami hanya fokus pada Yanshan ke. Teh panen pertama musim semi dari kawasan inti. Dipanen cuma sekali setahun. Dijual dalam jumlah terbatas. Nanti di paruh kedua tahun, saat pameran musim panas, di pameran teh selat, kita mulai jual. Yanshan Tang resmi umumkan harga jual.
Jin Junmei grade spesial, 9.800 per Jin. Lapsang Souchong, 3.980 per Jin. Yanzi, kamu yang urus desain kemasannya. Cetak logo ini plus koordinat kebun teh Yanshan ke. Begitu sertifikasi organik Yanshan ke keluar, langsung upgrade cetak nomor sertifikatnya. Konsep teh organik ini yang pertama, daya gedor pasarnya, jauh lebih nampol daripada iklan atau marketing apapun. Aku yang langsung turun tangan bikin tehnya. Aku mau semua orang tahu, seperti apa teh berkualitas itu sebenarnya. Jingshen, udah 2 bulan nih? Kok sertifikasi organiknya belum ada kabar sama sekali? Tadi dengar dari Pak Wang di kecamatan, kebun tehnya yang 200 MU itu, udah 3 kali kirim sampel, nggak lolos juga. Paman Yo, Yanshan ke dari awal di balik tanahnya. Nggak pernah kena pupuk kimia atau pestisida setetes pun. Bahkan nyabut rumput liar aja, sewa warga buat cabut manual. Jadi tenang aja. Benar ini pabrik teh Chen Jingshan? Iya, benar. Saya dari Pusat Sertifikasi Pangan Organik Nasional, Kepala Pusatnya. Selamat. Kebun teh 1000 MU Yanshan ke, lulus semua uji dengan nilai sempurna. Resmi dapat sertifikasi pangan organik nasional. Ini sertifikatnya. Akhirnya ada hasilnya. Malam ini bisa tidur nyenyak. Sertifikasi organik. Disertifikasi negara. Jinshen, barusan saya dapat kabar. Yanshan ke kalian disetujui untuk dipasang plakat. Perkebunan teh organik tingkat nasional, basis percontohan. Atasan sudah memberi instruksi. Kali ini, penyerahan plakat akan dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Dinas. Jinshen, ini saatnya kamu unjuk gigi. Kamu harus bersiap-siap dengan baik. Siap laksanakan tugas. Cuma pemasangan plakat basis percontohan saja. Apa perlu saya bawa ini? Asui. Dulu semua menertawakan Chen Jingshan bodoh. Pada akhirnya, badutnya malah diri sendiri. Menurutku dia cuma beruntung saja. Mungkin 2 tahun lagi juga bangkrut. Nak Chen, kamu telah mengharumkan nama provinsi kita. Kedepannya, semua perkebunan teh organik di provinsi ini harus menjadikan Yanshan ke sebagai standar. Jika nanti ada kesulitan, jangan sungkan datang ke kantor dinas provinsi menemuiku. Terima kasih atas bimbingan Bapak. Selamat datang, Bapak, untuk memberikan arahan kerja. Beberapa tempat yang mengklaim teh organik hanya pasang plakat untuk jual mahal. Tapi Yanshan berbeda. Dia adalah panutan bagi kita semua yang berkecimpung di dunia teh. Membuat teh dengan sepenuh hati. Perusahaan seperti ini baru pantas dijadikan contoh. Di sini, saya mengajak seluruh pabrik teh agar mencontoh pabrik teh Yanshan untuk menghasilkan teh hitam terbaik bagi dunia. Chen Jingshan si orang tak tahu berterima kasih. Kalau bukan karena dia mengkhianatiku, semua ini seharusnya jadi milikku. Selamat datang, Direktur Wang, yang telah mengunjungi pabrik teh Yanshan untuk memberi arahan. Rekan Chen Jingshan, selamat untukmu. Pabrik teh Yanshan telah memberdayakan warga, menciptakan pekerjaan bagi lebih dari 300 keluarga. Pendapatan per kapita pun tembus 100.000. Penghargaan percontohan nasional untuk revitalisasi pedesaan ini sangat pantas kalian dapatkan. Setelah melalui penilaian Kementerian Pertanian, Berdasarkan penilaian Kementerian Pertanian, Anda secara pribadi dianugerahi gelar pelopor revitalisasi pedesaan nasional. Terima kasih atas penghargaan dari pemerintah. Bisa berkontribusi bagi warga desa adalah kehormatan besar bagi saya, Chen Jingshan. Jangan buru-buru bacakan. Naskah pidatomu dulu. Masih ada lagi. Kamu sudah berhasil masuk seleksi akhir Piala Shenong tahun ini. Ini adalah penghargaan tertinggi di bidang pertanian kita. Hanya kamu satu-satunya dari seluruh provinsi yang masuk nominasi. Apa kamu tahu seberapa bergengsinya? Penghargaan ini? Mohon petunjuknya, Pak. Jika kamu mendapatkan penghargaan ini,
pabrik teh Yanshan MU akan melambung tinggi. Begini saja, ya. Teh dari pabrik teh Yanshan MU akan menjadi multainya teh. Nantinya akan muncul di Wisma Tamu Negara Dia Utai, Wisma Tamu Negara, bahkan di jamuan kenegaraan untuk tamu asing. Maka kamu akan menjadi teh nasional. Itu akan membuka pintu pasar seluruh dunia. Piala Shenong itu seharusnya milikku. Jika aku tidak bisa mendapatkannya, Chen Jingxian, kamu juga jangan harap bisa. Aduh, kepala seksi Lin. Akhirnya Anda datang juga. Cepat duduk, cepat duduk. Kakakku bilang, Anda mencari saya? Asui adalah teman lamaku. Kami berdua dirugikan oleh si Chen Jingxian itu. Kali ini aku mencarimu, hanya ingin kamu membantuku. Untuk melampiaskan kekesalan ini, si Chen Jingxian, si tak tahu terima kasih itu. Merebut kebun tehku, menghancurkan pabrik tehku. Sekarang dia bahkan mau mengambil apa itu? Piala Shenong. Dia pantas? Wah, ini susah. Kepala seksi Lin. Saya tahu ini merepotkan Anda. Maaf sudah merepotkan. Kamu ini terlalu sungkan. Sudah kubilang dari awal, urusan melanggar hukum, jangan dibahas. Bos Lin bilang, tim peninjau materi seleksi Piala Shenong, Anda akan jadi ketuanya. Piala Shenong boleh diberikan ke siapa saja, tapi tidak boleh ke Chen Jingxian. Kalau sekalian bisa membuatnya hancur, itu lebih baik lagi. Ini laporan hasil tes. Anda hanya perlu menunggu sampai tahap akhir penilaian, lalu masukkan materi ini ke dalam berkas Chen Jingxian. Pasti atasan akan minta verifikasi. Begitu proses verifikasi dimulai, Piala Shenong tidak akan jatuh ke tangan Chen Jingxian. Dan tidak peduli hasilnya baik atau buruk, isu negatif itu sudah cukup untuk menghancurkan pabrik teh Yanshan. Tahap akhir, berkas-berkas sudah disegel. Sulit sekali. Kepala seksi Lin, tolong pikirkan caranya. Setelah berhasil, saya ada imbalan lagi. Oke. Serahkan saja padaku. Selamat pagi, Bapak. Kami dari pabrik teh Yanshan Tang sudah mendaftar untuk ikut pameran teh ini. Ingin mengonfirmasi stand kami. Yanshan Tang? Pabrik kecil dari pelosok mana itu? Belum pernah dengar. Berani-beraninya ikut pameran teh. Kenapa bicara begitu? Kenapa tidak boleh ikut? Dengan penampilan kalian yang menyedihkan ini, teh apa yang bagus yang bisa kalian punya? Jangan buang-buang waktuku di sini. Dokumen kami lengkap. Kualifikasi kami juga sudah diakui resmi. Tolong alokasikan stand sesuai peraturan. Stand yang bagus sudah diberikan kepada merek besar dan pabrik teh yang kuat. Tinggal satu stand di pojok. Kalau mau, ambil saja. Kalau tidak, pergi sana. Jangan mengganggu di sini. Anda sengaja mempersulit kami, ya? Saya rasa Anda sudah menerima suap dari merek lain, kan? Ambil stand di pojok, atau pergi sekarang. Kalau tidak, saya panggil satpam. Saya tanya sekali lagi. Apakah stand kami dialokasikan sesuai peraturan? Hanya stand itu. Mau atau tidak, terserah. Kalau hebat, jangan ikut pameran. Paman Yo. Sudut ya sudut. Nah, begitu dong. Sadari posisimu. Kampungan. Posisinya pas di depan taulet. Ini keterlaluan. Pabrik percontohan tingkat nasional yang terhormat malah ditempatkan di sebelah taulet. Anggur yang harum tidak takut gang yang dalam. Selama tehnya bagus, pasti ada yang akan menemukannya. Chen kecil, kenapa kamu di posisi ini? Kepala Dinas Shang, kenapa Anda juga datang? Kepala Dinas Shang, staf lokal. Ini keterlaluan. Ada apa? Yanshan ke sekarang adalah Proyek prioritas provinsi. Siapa yang berani-beraninya menghalangi kalian? baru saja. Ini benar-benar konyol. Segera telepon Direktur Wang dari pusat pameran. Suruh dia datang sekarang. Kepala Dinas Shang, kenapa Anda datang? Ada instruksi apa? Anda telepon saja. Saya akan datang sendiri untuk melapor kepada Anda. Direktur Wang, saya tanya Anda.
Ini adalah Direktur Chen Jingshan dari Yanshan Tang. Direktur Chen Jingshan? Perkebunan teh organik tingkat nasional. Pimpinan Pusat Percontohan, pelopor revitalisasi pedesaan nasional. Bukankah dia perusahaan yang diundang secara khusus pada pameran teh kali ini? Betul, betul. Yanshan Tang adalah perusahaan teh undangan utama kali ini. Kami sengaja menyisakan stand terbaik di jalur utama untuknya. HMPH, stand terbaik? Coba lihat dia sekarang ada di mana. Beginikah cara kalian memperlakukan perusahaan penting? Beginikah cara kalian melayani pedagang teh? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Saya akan segera minta orang untuk menyelidiki. Selidiki. Harus diselidiki. Siapapun yang terlibat, harus ditindak tegas. Apa tujuan pameran teh ini? Keadilan dan kesetaraan. Melayani perusahaan. Bukan untuk kalian melakukan diskriminasi. Memilih-milih orang. Cepat atur orang untuk memindahkan Stan Yanshan Tang ke tempat yang seharusnya. Tempat yang seharusnya. Baik, baik. Saya akan segera mengaturnya. Chen kecil. Pamerkan yang terbaik. Tunjukkan kekuatan Yanshan Tang MU. Terima kasih, Kepala Dinas Hang. Saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda. Gadis kecil, buatkan aku secangkir tehmu. Bolehkah aku melihat ampas daunnya? Daunnya besar tapi tidak gemuk. Bahan baku berkualitas tinggi seperti ini. Sudah hampir 10 tahun nggak ketemu. Warnanya coklat tembaga yang cerah banget. Ini nunjukin skill pembuat tehnya sudah di puncak keahlian. Wangi bunga dan buahnya meresap ke air teh. Ada rasa manis madu yang nempel di tenggorokan. Ini baru yang namanya lapsang souchong asli dari Tong Muguan. Hahaha, mantap, mantap. Ini baru rasa lapsang souchong yang asli. Chen Jingshan, nanti standar teh merah premium di Tiongkok adalah Yanshan Tang milikmu. Astaga, aromanya luar biasa banget. Lebih enak dari semua Jin Junmei yang pernah aku minum. Berapapun harganya. Pesan juga 100 jin buat aku. Mau aku kasih ke klien besar aku. Cuma dalam satu pagi, stok Yanshan Tang buat setahun penuh langsung habis dipesan. Aku hitung-hitung kasar. Total uangnya udah pasti tembus 100 juta. Sekarang pabrik teh udah untung. Lily juga sebentar lagi masuk SD. Gimana kalau minggu depan, kita luangin waktu buat lihat rumah dekat sekolah di kota Xia? Waduh, aku nggak salah lihat kan? Ada orang naik sepeda sewaan buat lihat perumahan mewah. Apa dia nggak ngerti harga perumahan kita? Atau ada salah paham? Orang ini pasti nyari rumah subsidi. Terus salah tempat. Nanti aku ada klien besar lagi. Siapapun yang mau melayani, silakan. Beginikah cara kalian melayani klien di properti ini? Tidak mau berbisnis lagi, ya? Xiaolin, ada yang mau lihat rumah. Tolong layani mereka. Oh, Baik, saya datang. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Senang bisa melayani Anda. Properti kami ini punya apartemen tinggi, rumah kota, dan villa. Bapak dan Ibu mau beli rumah ukuran berapa? Tolong jelaskan yang ini. Maksud Anda, villa utama? Apa aku terlihat seperti bercanda? Ini denah villa ini. Silakan Bapak dan Ibu lihat. Lihat suka atau tidak? Apa tidak terlalu boros? Jangan bilang cuma villa. Meskipun aku belikan istana untukmu, itu tidak akan boros. Sudah tua begini, di tempat umum tidak tahu malu. Kalian berdua benar-benar serasi. Tapi, Tuan Chen, kekhawatiran istri Anda juga ada benarnya. Meskipun villa besar itu bagus, tapi harganya memang agak tinggi. Tipe-tipe properti di sini cukup lengkap, kok. Kalau Bapak dan Ibu tidak terburu-buru, saya bisa jelaskan secara sistematis. baru nanti memutuskan mau pilih tipe yang mana. Bagaimana menurut Anda? Boleh. Semuanya sudah siap huni. Semua villa sudah siap huni. Penjualan apartemen dan gedung tinggi cukup cepat. Sekarang hanya ada properti inden. Sekarang tidak ada pilihan lain, kan? Lily akan segera masuk SD. Kamu tidak bisa menyuruhku membeli properti inden, kan? Oke, semua yang kamu katakan ada benarnya. Ada rumah contoh fisik. Setiap tipe unit memiliki rumah contoh fisik. Tipe unit mana yang Anda berdua minati? Aku tetap suka yang ini. Ada. Anda berdua ikut saya. Linian ini masih hijau. Siapa saja diajak melihat rumah contoh. Villa ini terletak di tengah-tengah kompleks. Halaman dan taman kompleksnya luas. Tidak ada penghalang di depan atau belakang. Hanya saja, dari segi harga, akan sedikit lebih tinggi dari villa lainnya. Berapa harganya? Total harga unit ini lebih dari 30 juta. Anda berdua juga bisa mempertimbangkan beberapa tipe unit lainnya. Juga sudah siap huni. Tipe unitnya sedikit lebih buruk dari ini.
Lokasinya relatif lebih buruk. Halaman depan dan belakang sedikit lebih kecil. Tapi total harganya hanya sekitar 26 juta. Tidak perlu dipertimbangkan lagi. Yang ini saja. Kamu pergi cetak kontraknya. Langsung tanda tangan sekarang. Lunas. Mohon tunggu sebentar, Bapak Ibu. Saya akan langsung cetak kontraknya sekarang. Saya ke toilet sebentar. Sudah laku. Sudah laku. Pasangan ini sudah beli rumah. Wah, keberuntungan bagus ya. Beli yang mana? Tipe tengah yang promo itu? Bukan yang promo. Villa. Villa paling mewah itu, beberapa bulan ke depan, saya bisa tidur-tiduran saja sepanjang hari, atasan juga tidak akan bilang apa-apa. Villa paling mewah? Tunggu dulu. Harga rumah ini lebih dari 35 juta yuan. Komisinya pasti banyak. Tidak menyangka saya salah menilai. Tapi tidak apa-apa. Saya punya banyak cara. Ada apa, Kak Sa? Kamu pergi potong buah untuk pelanggan dulu. Kontraknya biar saya yang cetak. Tapi, itu jelas-jelas pelanggan yang saya layani. Mana mungkin? Pelanggan yang naik sepeda sewaan bisa beli villa? Sekarang, si Jalang Zengsa itu yang diuntungkan. Benar-benar. Tadi seharusnya saya yang menyambut dan melayani mereka. Ini villa paling mewah. Tuan Tampan, nama saya Zengsha. Saya adalah agen penjualan terbaik di sini. Kamu datang untuk apa? Mana agen properti yang tadi? Manajer kami secara pribadi berpesan, untuk klien kelas atas seperti Anda, kami harus menjamin kualitas layanan. Lin Yun itu baru dan kurang pengalaman, jadi saya ditugaskan untuk mengambil alih. Ada kebutuhan apapun, Anda bisa langsung sampaikan pada saya. Oh, kalau begitu, panggil kembali agen properti yang tadi. Panggil dia kembali. Tuan Tampan, Anda lucu sekali. Saya bilang. Panggil kembali agen properti yang tadi. Saya hanya ingin memberikan layanan yang lebih profesional untuk Anda. Benarkah? Xiaolin itu profesional dan tulus. Jangan-jangan profesionalisme yang kamu maksud, itu genit-genit? Tidak bisa bicara begitu dong. Saya ini agen penjualan terbaik, Anda dilayani oleh saya itu keberuntungan Anda. Kalau begitu, saya akan menemui manajer kalian sekarang, dan memberitahunya bahwa karena keberuntungan ini, saya akan membeli di properti seberang. Menurutmu, dia akan menahan saya, atau keberuntungan MU ini akan membuat Lin Yun datang untuk menandatangani kontrak? Sombong sekali, padahal saya ini sales terbaik. Xiaolin, kamu cetak kontraknya. Ikuti prosedur pembayaran penuh. Saya hanya akan tanda tangan denganmu. Pesanan besar yang saya impikan, hancur begitu saja karena kesombongan saya. Gagal total. Tuan Chen, Nona Su, terima kasih banyak. Ini adalah daftar prosedur serah terima rumah. Saya akan mengurus semuanya nanti. Dijamin tidak akan ada masalah. Tidak perlu sungkan. Saya dengar kompleks kalian juga punya ruko di pinggir jalan. Ada. Kami punya ruko independen di pinggir jalan. Lokasinya bagus semua. Pilihkan beberapa ruko dengan lokasi bagus dan luas. Juga bayar penuh. Beberapa ruko dengan lokasi bagus dan luas. Bayar penuh? Pilih 3 dulu. Kita lihat sekarang. Oke, langsung tanda tangan kontrak. Xiaolin, kamu sudah bekerja keras. Nanti serah terima villa, renovasi ruko. Kami juga akan serahkan padamu untuk diurus. Kami tidak akan membiarkanmu bekerja sia-sia. Nona Su, Kalian berdua benar-benar penyelamat saya. Villa ditambah ruko. dalam sehari, penjualan lebih dari 80 juta. Aku sudah jadi sales terbaik dalam waktu singkat. Jingshen, Qingyan. Rumahnya sudah kulihat. Sudah kulihat villa terbaik, termasuk ruko terbaik di pinggir jalan. Semua sudah dipesan. Setelah selesai direnovasi, kita akan menjemput Lily ke Xiamen. Dia akan sekolah di SD terbaik. Aku yang jemput. Pasti ada distributor yang mau pesan barang lagi. Jingshen, gawat. Ada masalah besar. Paman Yo, ada apa? Jika bahan yang diserahkan untuk evaluasi tidak benar atau palsu, kualifikasi evaluasi akan dibatalkan secara Lihat otomatis saja dan situasi sendiri. terkait akan dilaporkan ke Sistem Pertanian dan Pedesaan Nasional untuk ditindaklanjuti sesuai hukum. Perkebunan teh organik Yanshan ke seluas 1000 MU diduga melakukan pemalsuan kualifikasi. Laporan uji residu pestisida tanah dan teh diduga palsu. Mohon serahkan laporan uji ulang. Jika terlambat, kualifikasi evaluasi akan dibatalkan secara otomatis dan akan dilaporkan ke Sistem Pertanian dan Pedesaan Nasional. Tinggal 6 hari lagi. Uji tanah perkebunan teh setidaknya butuh 10 hari untuk keluar hasilnya. Ini sama sekali tidak mungkin. Gawat. Semua orang di grup sedang membicarakan ini. Sudah ada 3 distributor menelepon, meminta penundaan pengiriman. Strategi yang bagus. Chen Leshui memang tidak pernah menyerah.
Lalu bagaimana? Apa kita hanya akan diam saja melihat piala Shenong dibatalkan? Kalau masalah ini tidak ditangani dengan baik, bukan cuma kelayakan kita untuk ikut serta yang dibatalkan, tidak sesederhana itu. Omongan orang itu menakutkan, dan yang lebih parah lagi, ini seperti lumpur kuning jatuh ke celana. Meskipun bukan kotoran, tetap saja dianggap kotoran. Reputasi yang sudah susah payah dibangun pabrik teh kita, bisa hancur dalam sekejap. Jangan panik. Justru di saat seperti ini, kita harus tetap tenang. Kamu punya cara? Laporan pengujian yang kita serahkan itu sudah terdaftar di Dinas Pertanian Provinsi. Yang ini jelas-jelas sengaja dijebak. Diselipkan ke arsip kita pada waktu yang tepat. Selama kita bisa membuktikan bahwa itu bukan yang kita serahkan, semuanya akan mudah. Betul. Dan semua proses pengujian ada rekaman video lengkapnya. Ditambah notaris pihak ketiga. Dulu, Pusat Penilaian Keamanan Pangan Nasional dan Dinas Pertanian Provinsi sama-sama menyimpan 2 rangkap sampel tanah dan teh. Sampel cadangan. Dan juga komite desa. Catatan pertanian kebun teh kita selama 3 tahun terakhir, penyiangan manual, bukti irigasi air pegunungan, dan juga surat pernyataan yang ditandatangani warga desa. Semuanya sudah diarsipkan di kantor desa. Baik. Sekarang kita bagi tugas jadi 3. Paman Yo, sekarang juga pergi ke kantor desa, ambil semua catatan pertanian dan bukti-buktinya. Jangan sampai ada yang terlewat. Yanzi, kamu kumpulkan semua dokumen resmi mulai dari saat kita menyewa kebun teh sampai mendapatkan sertifikasi organik dan status pangkalan demonstrasi nasional. Buat rantai bukti yang lengkap. Sisanya serahkan padaku. Chen Leshui, kamu ingin menghancurkanku? Tidak semudah itu. Halo, Pak Tua Wang. Saya Chen Jingshan dari Yanshantang. Oh, Chen kecil. Piala Shenong akan diumumkan 6 hari lagi. Bagaimana persiapannya? Yanshantang dituduh memalsukan kualifikasi. Saya curiga ada yang sengaja mengutak-atik proses verifikasi dokumen. Saya ingin meminta bantuan Pak Tua Wang. Ada masalah seperti itu? Piala Shenong adalah penghargaan pertanian tertinggi. Siapa yang berani berbuat begitu? Saat ini saya hanya tahu arsip saya sengaja diubah. Dan itu dilakukan tepat waktu. Bertujuan untuk menghancurkan Yanshantang. Menghancurkan Yanshantang? Saya, orang tua ini, tidak akan membiarkannya. Bagaimana saya bisa membantu? Katakan saja apa yang Anda butuhkan. Aku sudah kirim bukti organik Yanshan ke email Anda. Mohon Anda menegakkan keadilan. Tolong bantu aku periksa rekaman CCTV terbaru di ruang arsip. Cari tahu apakah ada yang berbuat jahat di balik ini. Tidak masalah. Aku adalah ketua komite juri kali ini. Tenang saja. Ini masih dalam wewenangku. Serahkan padaku. Bagus sekali. Terima kasih, Lau Wang, sudah menegakkan keadilan. Hahaha, tidak perlu berterima kasih. Teh Yanshan Tangemu itu, nanti kirimkan aku 2 kati. Tidak masalah. Pertunjukan baru saja dimulai. Kepala Seksi Lin, kali ini aku sangat berterima kasih padamu. Aku bersulang untukmu. Bukan masalah besar. Bukan masalah besar. Kepala Seksi Lin memang hebat. Sekarang Chen Jingshan sudah tidak bisa membersihkan namanya lagi. Dia tinggal menunggu kehancuran total. Setelah dia jatuh, pabrik teh Yanshan cepat atau lambat akan jadi milikmu. Nanti, jangan lupakan aku, saudaramu ini. Tentu saja. Setelah aku mengambil alih pabrik teh Yanshan, setiap tahun aku akan memberimu 10% saham. Lihat, opini publik sudah sepenuhnya menyimpang. Chen Jingshan, kamu juga merasakan hari ini. Halo, Pak Tua Wang. Chen kecil, seperti yang kamu duga, ada yang memanipulasi arsip. Tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Atas nama panitia, saya minta maaf padamu. Rekaman CCTV dan bukti-buktimu sudah diserahkan ke departemen terkait. Saya yakin pengumuman akan segera keluar. Nanti setelah hasilnya keluar, saya akan berikan rekaman CCTV-nya padamu. Terima kasih banyak, Pak Tua Wang. Terima kasih banyak. Tidak perlu berterima kasih padaku. Saya percaya tehmu, dan lebih percaya padamu. Tenang saja. Pihak provinsi pasti akan membelamu. Tidak akan membiarkan orang jujur dirugikan. Dan tidak akan membiarkan orang yang curang berhasil. Ah? Bagus sekali. Kita selamat. Aku sudah tahu. Keadilan itu ada di hati nurani.
Tidak mungkin. Pengadilan, surat panggilan. Atas tuduhan fitnah, digugat secara perdata oleh Chen Jingshan. Menuntut permintaan maaf publik. Dorongan ini adalah tanggung jawab. Yan Shantang di masa depan akan tetap setia pada niat awal, terus berusaha, dan tidak menyia-nyiakan kepercayaan serta harapan ini. Chen Jingshan, jangan sombong. Suatu hari nanti aku pasti akan melampauimu. Aswi, makanlah sedikit. Jangan menyiksa dirimu sendiri. Kalau tidak bisa, kita minta tolong pada Jingshan. Aku lebih baik mati kelaparan daripada meminta tolong pada orang tak tahu berterima kasih itu. Minta tolong padanya? Dia menghancurkan segalanya bagiku. Kenapa aku harus minta tolong padanya? Aku ingin sendiri. Jangan ganggu aku. Siapa? Adik Aswi. Kenapa? Kau bahkan tidak mengenaliku lagi. Aku Chen Shihong. Oh, Kak Hong. Ada apa mencariku? Adikku. Aku tahu kau sedang tidak beruntung akhir-akhir ini. Bahkan terlibat masalah hukum. Tapi tidak apa-apa. Kakak sekarang punya proyek bagus untuk jadi kaya raya. Aku sengaja memikirkanmu untuk mengajakmu ikut. Proyek apa? Sekarang aku lagi main teh finansial. Cepat banget dapat uangnya. Kamu nggak perlu tanam teh, nggak perlu jual teh. Cukup investasi uang. Duduk manis saja sudah bisa dapat uang. Investasi 100.000, sebulan balik 20.000. Makin banyak investasi, makin banyak untung. Mana ada hal sebagus itu? Kamu bercanda ya? Ngapain aku bercanda? Ini namanya operasi modal. Sekarang sudah zaman apa? Masih mikirin cara bisnis lama. Kamu ketinggalan zaman. Aswi, lihat si Chen Jingshan itu. Setahun kerja keras dapat berapa uang sih? Aku baru 3 bulan di bisnis ini. Kalau aku mau, dalam sekejap aku bisa beli pabrik teh Yanshan miliknya. Aku kasih tahu ya, sekarang aku punya stok kue teh pohon tua edisi terbatas. Bulan lalu harga rilisnya 3.000 per kue. Sekarang di kalangan kolektor harganya 10.000 per kue. Aku bahkan enggak mau jual. Kenapa? Bulan depan pasti naik jadi 30.000. 3 bulan lagi bisa naik sampai lebih dari 100.000. Kalau kamu investasi 1 juta sekarang, 3 bulan lagi, sudah lebih dari 10 juta. Tidak sampai setahun, Chen Jingshan di depanmu bahkan tidak pantas mengikat tali sepatunya. Apa yang kamu katakan itu benar? Benar bisa menghasilkan sebanyak itu? Mana mungkin bohong. Sekarang aku tidak melakukan apa-apa. Semua asetku sudah kugadaikan, mengumpulkan 30 juta dan menginvestasikannya. Setelah tahun baru, aku akan jadi miliarder. Aku sudah memikirkannya, mumpung sekarang pasarnya bagus. Bekerja 2 tahun saja, mendapatkan puluhan target kecil, langsung pensiun. Kalau tidak percaya, kemarilah dan lihat. Baik, kirimkan alamatnya padaku, aku akan ke sana hari ini. Ikut aku. Lihat. Sebanyak ini. Bagus. Aku ikut. Aku akan berinvestasi teh bersamamu. Aku harus melampaui Chen Jingshan. Ayah, ibu, aku menemukan proyek yang bisa membuat kita kaya raya. Proyek bagus. Pasti untung, tidak akan rugi. Sekarang butuh modal awal. Kalian keluarkan semua uang di rumah dan berikan padaku. Berikan padaku. Proyek apa? Bisa diandalkan tidak? Terakhir kali kamu juga. Karena buru-buru mau untung makanya pabrik tehnya bangkrut. Kali ini beda. Dijelasin juga kalian nggak bakal paham. Nanti kalau aku udah kaya, aku belikan rumah besar buat kalian. Sewa pembantu biar kalian hidup enak. Uang kita di rumah cuma 100.000 itu uang buat hari tua itu simpanan buat biaya berobat ayah. 100.000 bisa buat apa? Iya, kita kan masih punya rumah-rumah itu sekarang laku 800.000 ditambah 100.000 uang hari tua total 900.000 kita putar. 3 bulan jadi lebih dari 10 juta nanti kita beli yang lebih besar lagi nanti kita beli rumah yang lebih besar. Kamu gila. Rumah tua ini akar keluarga Chen. Lagian kalau rumah itu dijual kita sekeluarga tinggal di mana? Ini cuma jalan darurat. Kita ngontrak dulu di luar cuma 3 bulan nanti aku gantiin villa mewah.
Dasar anak durhaka, mending aku mati daripada jual rumah ini. Ayah, Ibu. Ini kesempatan terakhirku. Kalau kali ini aku nggak bisa bangkit, aku benar-benar tamat. Kalau kalian nggak mau bantu, aku mati di depan kalian. Jangan. Aswi, jangan lakukan hal bodoh. Kami jual rumah ini. Apa masih belum cukup, Pak Tua? Bicaralah. Ibu yang terlalu memanjakan anak, akan merusak anak itu sendiri. Sungguh malang. Semuanya ada di sini. Ambil saja semuanya. Aduh. Lan. Kamu sudah janji sebelumnya. Uang 200.000 untuk paman keduamu. Aku tahu kamu akan membahas ini. Uang 200.000 itu, kemarin sudah kuberikan pada bibi keduaku. Kalau tidak kuberikan, mereka benar-benar akan menuntutmu ke pengadilan. Nanti kamu harus masuk penjara lagi setengah tahun. Lan, kamu baik sekali. Sebenarnya, aku datang hari ini ada urusan lain. Aku punya proyek yang pasti untung dan tidak akan rugi. Hanya kurang modal awal terakhir. Bisakah kamu? Di sini ada 100.000. Ini uang simpananku yang kusembunyikan selama 5 tahun. Awalnya, ini untuk biaya sekolah dasar HO. Lan, kamu benar-benar mau memberikannya padaku? Kalau tidak, mau bagaimana lagi? Aku istrimu. Kamu dalam kesulitan, kalau bukan aku, siapa lagi yang akan membantumu? Kita harus melewati ini bersama. Lan. Aku dulu bersalah padamu. Aku seharusnya tidak berfoya-foya di luar. Seharusnya aku tidak mengabaikanmu dan Hao. Nanti kalau aku sudah dapat uang kali ini, aku pasti akan membelikanmu cincin berlian terbesar, membelikan rumah terbaik, agar kamu dan Hao bisa hidup makmur dan terpandang. Sudah. Jangan bicara yang itu lagi. Karena sudah memutuskan untuk melakukannya, lakukanlah dengan baik. Tunjukkan pada semua orang kalau kamu bisa sukses. Jangan ragu-ragu. Tenang saja. Yang paling tidak kurang dariku adalah keberanian. Selama jalan ini berhasil, aku akan melakukan apapun untuk memperbesar dan memperkuatnya. Besok, aku akan mentransfer semua 1 juta ini. Nanti, aku akan mengajak kerabat dan teman-teman untuk kaya bersama. Dia sudah terpancing. Besok dia akan mentransfer semua 1 juta itu padamu. Kamu beri dia sedikit keuntungan dulu. Aku akan menghasutnya lagi, agar dia mengambil semua uang kerabat dan teman-temannya. Semua uang kerabat dan teman-temannya. Dan mengambil semua pinjaman yang ada. Makan malam terakhir, harus makan sampai kenyang baru pergi. WeChat, dana masuk 10.000 yuan. Lan, cepat lihat. Sekarang keuntungan harianku saja sudah bisa balik modal dalam 3 bulan. Kue teh yang kumiliki terus naik nilainya. Aku benar-benar merasakan langsung apa itu namanya untung sambil rebahan. Aswi, kamu berhasil. Mimpi jadi kaya yang sudah setengah hidup akhirnya akan terwujud. Dulu di tahanan, aku sudah yakin Kak Hong adalah penolongku seumur hidup. Ternyata benar dugaanku. Itu namanya berkah di balik musibah. Kalau begitu, kenapa tidak segera bertindak? Bertindak? Kapan kamu bisa maju kalau mentalmu cuma puas dengan sedikit keuntungan? Kapan kamu bisa maju sih? Dulu waktu minta uang padaku, bagaimana katamu? Tenang saja, aku paling tidak kekurangan nyali. Selama jalan ini berhasil, aku akan menambah leverage tanpa ragu untuk memperbesar dan memperkuatnya. Sekarang, baru sedikit ada kemajuan sudah puas? Apa perlu kamu yang mengingatkan? Paman dan bibi, mereka yang punya uang, aku sudah bicarakan ini dengan mereka. Mereka sama sekali tidak percaya padaku. Baju ini pasti mahal, ya? Armani bekas. Siapa yang tahu kalau dipakai di luar? Apa kamu barang bekas? Harus tahu cara memoles diri. Omong kosong. Jangan bilang pamanmu dan yang lain. Aku saja tidak percaya padamu.
Aspek lain juga harus dipoles. Pergi ke restoran mewah, pesan makanan sederhana. Jepret. Ambil foto hidangan mewah. Posting di media sosial. Lalu sewa lagi Rolls-Royce bekas ke-18 yang pernah terendam air. Pamerkan setiap hari di grup keluarga. Identitas itu kita sendiri yang ciptakan. Nanti, apa kamu masih takut mereka tidak menghubungimu? Kepala yang begitu bagus. Kenapa tidak tahu cara menggunakannya? Pasti di kehidupan sebelumnya, aku menyelamatkan galaksi, baru bisa menikahi istri sepertimu. Mobil ini pasti jutaan, ya? Kalau bukan karena Aswi, ibu tidak akan pernah naik mobil sebagus ini seumur hidup. Anakku memang hebat. Orang biasa mana bisa tahan? Dengan pasang surut sebesar ini, jujur saja, Aswi sudah mencarikan villa untukku. Setelah Aswi selesai sibuk bulan ini, dia akan mengajakku mengurusnya. Bisnis apa itu? Ajak paman juga dong. Tentu saja bisa. Paman kedua. Tentu saja bisa, paman kedua. Aku tahu kamu pasti akan sukses nanti. Tidak seperti Chen Jingshan itu. Keras kepala sekali. Sudahlah, jangan bahas Chen Jingshan. Kalau ingat dia, aku langsung emosi. Waktu itu, anakku baru lulus. Aku ingin dia bekerja di pabrik tehnya. Minta pekerjaan yang santai saja. Gaji tidak perlu terlalu tinggi. Cukup 2 atau 30 juta sebulan. Dia langsung menolakku. Bukan cuma itu. Anak gadisku ingin jadi staf administrasi di sana. Tidak dipekerjakan sih tidak apa-apa. Tapi dia malah menyuruh manajer HRD untuk wawancara. Anak gadisku bilang, manajer HRD itu menawarkan gajinya cuma 3 juta sebulan. Anak gadisku sempat mengeluh pada manajer HRD itu. Chen Jingshan malah membela orang luar. Katanya, pabrik teh Yanshan hanya merekrut orang yang kompeten. Anak gadisku sampai pulang sambil menangis. Cih, cuma penjual teh saja belagu amat. Baru dapat uang sedikit sudah lupa diri. Bahkan kerabat sendiri tidak diakui. Tidak seperti Aswi kita. Kalau sukses, keluarga yang pertama diingat. Betul, aku sudah bilang dari dulu. Jingshan itu keras hati, Aswi yang lebih berbakti. Apapun yang baik selalu ingat keluarga. Bukan bisnis besar kok. Cuma investasi teh saja. Dijamin untung, tidak akan rugi. Dijamin untung, tidak akan rugi. Aku sendiri sudah investasi udah lebih dari masuk 1 lebih miliar. dari 1 juta. Aku sendiri udah masuk lebih dari 1 juta, loh. Aku sendiri udah masuk lebih dari 1 juta. Sekarang tiap hari, untungnya bisa lebih dari 10.000. Modal awalnya udah naik jadi lebih dari 5 juta. Lihat aja, tiap hari naik terus, tinggal duduk manis. Tahun depan, asetku udah tembus 100 juta, gampang. Kalau nggak yakin ini pasti untung dan nggak mungkin rugi. Mana mungkin aku masukin duit simpanan mati bapakmu sama duitku sendiri semuanya, ya kan? Untungnya gede banget. Gini, Aswi, kamu harus ajak kami dong. Gimana caranya? Aku masuk 500.000. Aku masuk 600.000. Aswi, kalau kamu yang urus, paman tenang aja, deh. Aku juga ikut 800.000 deh. Lumayan, lah, daripada cuma diam di bank, bunganya kecil. Udah dicatat semua, ya? Totalnya udah? Besok langsung aku bikinin akun buat kalian semua. Nanti kalian tinggal login aja lewat aplikasi mini itu buat daftar. Nanti bisa langsung lihat secara real-time stok teh yang kalian punya sama harga pasarnya. Makin kaya? Makin kaya? Dapat 5,8 juta, Lan. Cepetan lihat, duit ini, besok langsung kita puterin lagi. Kak Hong udah bilang, ini semua bakal dihitung sebagai downline-ku. Jadi nanti tiap ada untung, aku dapat komisi lagi. Cuma segitu aja noraknya, ih. Ini baru permulaan, cuy. CK. Apa ini masih belum cukup? Lan, apa kamu punya trik lain yang lebih hebat? Selama pikiran kita tidak melenceng. Pasti ada lebih banyak cara daripada kesulitan. Bikin penasaran saja. Cepat katakan. Kenapa kamu hari ini mau membiarkan mereka menanamkan uang? Apa sudah berhasil dibujuk? Bonusnya sudah cair? Nah, kalau besok akun mereka sudah aktif, bonusnya sudah masuk, dan modalnya sudah naik, apa mereka tidak ingin menambah investasi? Nanti kamu dan ibumu tinggal melakukan hal yang sama di grup. Ambil saja kasus penjualan rumah kita sebagai contoh. Mereka pasti satu persatu akan menggadaikan rumah untuk pinjaman dan ikut investasi.
Memperbesar dan memperkuat bisnis itu gampang sekali, kan? Benar juga. Kenapa aku tidak terpikirkan? Kita harus bersatu, baru bisa jadi besar dan kuat. Lan, apa yang kamu katakan ini jauh lebih baik daripada yang diajarkan para guru di perusahaan kita. Tapi kok aneh ya? Aku merasa. Sejak aku keluar dari tahanan, kamu seperti berubah jadi orang lain. Dulu aku yang selalu memberimu ide. Sejak saat itu, justru kamu yang memberiku ide. Aneh apanya? Kamu bicara omong kosong apa sih? Selama kamu di dalam sana, aku mengurus semuanya sendirian. Tentu saja aku jadi lebih pintar. Ini semua salahmu. Membuatku, seorang wanita, menanggung begitu banyak sendirian. Iya. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Aku bersumpah, aku akan menggantinya 2 kali lipat nanti. Akhir-akhir ini, aku merasa tertekan sampai sulit bernapas. Kembalikan uang simpananku yang 100.000 itu. Aku mau liburan ke luar negeri, melihat dunia luar, dan menenangkan diri. Kalau tidak, aku bisa gila. Tapi sekarang ini, Apa-apaan bilang mau mengganti 2 kali lipat? aku cuma minta uangku kembali, tapi kamu malah banyak alasan. Aduh, Baiklah. Aku akan transfer sekarang, oke? Nah, begitu baru benar. Dia sudah mulai curiga padaku. tenang saja, semuanya terkendali. Jangan sampai ada masalah tak terduga. Kita harus membuat persiapan lebih awal. Baik, aku ikut kamu. Setelah mengambil uang Chen Leshui. Dia. Uang dari kerabat-kerabat bodoh ini. Kita akan pergi jauh. Aku akan mengajakmu keliling dunia. Aku akan mengurus paspor dalam 2 hari ini. Begitu uangnya di tangan, kita langsung pergi. Aku ikut saja. Tentu saja harus ikut aku. Demi kamu, aku sampai meninggalkan suami dan anak. Shanzi, bagus sekali. Aku di luar negeri. Sudah mendengar tentangmu. Di kehidupan sebelumnya, seluruh keluarga, hanya sepupu ini yang melindungiku. Setelah dia keluar negeri, kontak kami berkurang. Dia adalah kakak terbaik yang Chen Jingshan hormati di 2 kehidupannya. Kak, kapan kamu kembali? Baru saja turun dari pesawat, langsung ke sini, kan? Kenapa tidak memberitahu dulu? Aku bisa menjemputmu. Ini kejutan untukmu, kan? Lagi pula, Shanzi kita ini sekarang adalah bos perusahaan dengan penjualan miliaran per tahun. Keuntungannya setidaknya 300, 500 juta. Dengan harga 4 digit per menit, jika masalah kecilku ini mengganggu waktumu, itu sama saja merugikanmu. Meskipun 1 menit 1 miliar, kamu tetap kakakku. Menjemputmu itu wajib. Sudah. Jangan sungkan. Keluarkan teh terbaikmu. Aku mau coba. Shanzi, kamu tidak tahu saja ya, Yan Shantang itu teh hadiah negara. Loh, sekarang di luar negeri, hanya orang-orang setingkat pemimpin yang bisa menikmatinya. Selama bertahun-tahun di luar negeri, aku hanya dengar teh Yan Shantang MU itu enak, tapi belum pernah dapat kesempatan mencicipi. Bikin aku penasaran banget. Kak, duduk saja yang nyaman. Tehnya akan kusediakan sepuasnya. Yanzi, ambilkan sekotak Jinjun Mei yang dipetik dan dibuat secara manual dari puncak Yanshan tahun ini. Wah, ini pasti adik ipar, ya? Halo, Kak Chen Qiang. Jingshan sering sekali membicarakanmu. Akhirnya hari ini bisa bertemu langsung. Halo, adik ipar. Dasar kamu ini, kupikir rezekimu saja yang bagus. Ternyata keberuntungan cintamu lebih bagus lagi. Kalau begitu, kalian berdua ngobrol saja dulu. Aku mau lanjut kerja. Shanzi, aku sudah dengar semua tentang apa yang kamu alami selama bertahun-tahun ini. Maaf, aku tidak becus. Tidak bisa membantumu. Kakak. Jangan bicara begitu. Semuanya sudah berlalu. Lihatlah kita sekarang. Bukankah semuanya baik-baik saja? Ya, semuanya baik-baik saja. Kamu juga sudah melewati masa sulit dan sekarang sukses. Aku jadi lega. Shanzi, jujur saja. Aku kembali kali ini untuk mengajak orang tuaku ke luar negeri. Orang tua tidak tega melihat kebun teh terbengkalai. Jadi aku ingin kebun teh itu kamu yang kelola. Setiap tahun tehnya kamu yang panen. Kebun teh keluargamu itu bagus sekali. Tidak terlalu banyak menggunakan pestisida dan pupuk kimia. Itu kebun teh berkualitas tinggi. Kamu mau menyewa atau menjualnya? Aku ingin menyewakannya, tapi ayahku ingin menjualnya.
lalu menginvestasikannya ke teh yang sedang digarap Chen Leshui sekarang. Kakak, dengarkan aku. Jangan sekali-kali menyentuh urusan itu. Itu hanya skema Ponzi. Cepat atau lambat akan meledak. Kakek sudah menginvestasikan ratusan ribu yuan. Katanya setiap hari ada keuntungan ribuan yuan. Itu jebakan. Maksudmu? Membujuk semua orang untuk menambah investasi. Hanya ada satu kemungkinan ini. Sebenarnya, masalah ini sejak awal, aku sudah memperingatkan semua orang. Tapi mereka buta karena keserakahan. Akhirnya, aku malah jadi seperti tikus jalanan, yang diteriaki semua orang. Macam-macam omongan ada. Sangat tidak enak didengar. Kalau begitu, menurutmu, Chen Leshui kali ini sudah menjerumuskan seluruh keluarga Chen ke dalam masalah besar? Bukan cuma itu. Juga keluarga nenekmu. Ayahmu ini sudah termasuk beruntung. Sepengetahuanku, banyak keluarga sudah gila sampai-sampai menggadaikan rumah dan meminjam uang untuk menambah investasi. Menjual semua harta? Orang-orang ini sudah gila, ya? Tidak bisa. Aku harus kembali membujuk kakek untuk menyewakan kebun teh padamu agar tidak terjadi masalah. Baik, aku akan menyewanya dengan harga kebun teh organik. Kau yang tentukan berapa tahun sewanya. Itu semua tidak masalah. Yang penting, kebun teh diurus olehmu. Aku tenang. Apa? Bonus 2 hari ini belum masuk rekening? Telepon layanan pelanggan tidak diangkat. Kalian jangan panik dulu. Tunggu aku pulang baru kita bicarakan. Benar seperti yang kau duga. Aswi. Ada di rumah tidak? Bunga bulan ini? Kenapa belum masuk juga? Aku juga mau tanya itu. Chen Leshui, keluar dan bicara. Tadi aku lewat, perusahaan Chen Shihong itu, pintunya sudah dikunci. Ada segelnya lagi. Aku tanya satpam, katanya bosnya kabur bawa uang. Apa? Segel? Zhang Fang, jangan asal bicara. Aswi kemarin masih bilang padaku, bos Chen pergi ke Yunnan untuk beli barang. 2 hari lagi juga pulang. Untuk apa aku bohongi kalian? Aku sudah ambil fotonya. Kalian lihat sendiri. Kalian lihat sendiri. Chen Leshui. Chen Leshui. Keluar kau. Sebenarnya ada apa ini? Tadi aku telepon Chen Shihong. Ponselnya mati. Telepon kantornya juga tidak diangkat. Uang 50 juta saya itu uang sekolah putri saya. Aswi, bicara dong. Apa maksudmu pura-pura mati begini? Cepat klarifikasi. Klarifikasi apanya? Aku baru saja ke departemen terkait. Katanya sudah puluhan orang melapor. Chen Shihong memang kabur membawa uang. Jumlah yang terlibat puluhan juta. Anak berbuat, orang tua yang bayar, dia kabur, Jangan suruh panik, orang tuanya yang semuanya. Bos Chen hanya sementara kesulitan keuangan. Lalu, segel itu bagaimana? Polisi sudah membuka kasus. Kamu masih saja menipu kami di sini. Kalau kamu berani menelan uangku, aku akan mati di rumahmu. Aswi, itu uang pensiun bibi kedua. Bibi kedua sampai menggadaikan rumahnya. Rumahku juga sudah kugadaikan. Suamiku mau menceraikanku. Kamu harus ganti rugi keluargaku. Rumahku juga sudah kugadaikan. Dan juga uang simpanan hari tuaku. Sekarang uang pensiun tidak cukup untuk membayar bunga ban. Chen Leshui, uang 300 jutaku itu untuk DP rumah pernikahan. Sekarang pacarku mau putus denganku. Kalau kamu tidak mengembalikan uangku, aku akan melaporkanmu ke pengadilan. Biar kamu di penjara. Di penjara saja masih terlalu ringan baginya. Uangku 100.000 itu, aku pinjam dari kartu kredit. Sekarang sudah jatuh tempo. Bank terus meneleponku. Kalau tidak segera bayar, aku akan masuk daftar hitam. Uangku 80.000 itu untuk operasi ibuku. Chen Leshui, kamu ini penipu dan pembunuh. Tolong beri aku waktu lagi, aku pasti akan mendapatkan uangnya kembali. Sungguh. Aku juga sedang mencari Chen Shihong. Mencari apa sih? Dia sudah kabur ke luar negeri. Aku sudah lihat rekaman keamanan bandara. Dia kabur bersama istrimu. Dasar suami bodoh, jangan harap bisa kabur. Hari ini kamu harus bayar uangnya. Atau, kita pergi ke kantor polisi bersama untuk menyerahkan diri. Kamu sudah menipu semua uang kami. Jangan harap hidupmu tenang. Betul. Sekarang kita akan ke rumahmu. Kalau kamu tidak bayar uangnya, kami akan tinggal di rumahmu dan tidak akan pergi. Aku sudah. Dalam perjalanan ke rumahmu, Chen Leshui. Tunggu saja. Hari ini kalau kamu tidak, kembalikan 300.000 yuanku. Aku akan menghancurkan rumahmu. Aku ikut. Aku bawa alat. Kalau kamu tidak bayar utang, lebih baik mati bersama. Aku juga ikut. Aku akan bawa ibuku dari rumah sakit ke sana. Kalau mati, mati di rumahmu. Anak berutang, ayah yang bayar. Kalau dia kabur, biar orang tuanya yang bayar. Jangan datang. Aku tidak di rumah. Jangan paksa aku. Kalau kalian terus paksa, aku akan bunuh diri di depan kalian. Kami 100.000 tidak pergi, kamu pasti sudah transfer. Uang kami semua sudah ditipu. Uang kami semua sudah ditipu.
Dia kabur, dia benar-benar kabur. Dasar orang tak tahu berterima kasih. Aku benar-benar buta. Kenapa dulu aku percaya omong kosongnya? Biar biksu kabur. Kuilnya tidak akan kabur. Kita cari orang tuanya. Betul. Anak berutang, ayah yang bayar. Kalau dia kabur, biar orang tuanya yang bayar. Ayo, sekarang juga. Kalau hari ini tidak dapat uang, tidak ada yang boleh pergi. Chen Leshui, dasar bajingan. Keluar kau. Cepat, cepat, bajingan itu keluar. Aku mohon pada kalian semua, jangan paksa Asui lagi. Dia juga korban. Siapa tahu dia korban atau bukan. Dia bahkan bisa berbagi wanita yang sama dengan Chen Shihong. Kita punya alasan untuk percaya mereka satu komplotan. Mereka bekerja sama untuk menipu uang kita. Aku jomblo 40 tahun. Susah payah menabung 300.000 untuk DP. Janda Wang di ujung desa sudah setuju menikah denganku. Kerja kerasku hancur semua karenanya. Apa Chen Leshui pantas melakukan ini padaku? Chen Leshui, kembalikan uangku. Anak tidak dididik, salah orang tua. Adik ipar, keponakan, paman, bibi. Para hadirin sekalian. Aku minta maaf pada kalian semua. Hari ini kalian mau memukul atau memaki, datanglah padaku, orang tua ini. Aku sudah hampir 70 tahun, masih harus menanggung hutang. Apa kalian tidak punya hati nurani? Minggir kalian. Hari ini aku akan memukul mati bajingan ini. Ini urusan resmi. Semua yang tidak berkepentingan, bubar. Siapa Chen Leshui? Di dalam. Chen Leshui, Anda terlibat dalam kasus penipuan keuangan. Ini surat penangkapan. Ikut kami. Ayah, jangan tinggalkan aku. Aduh, anakku Asui yang malang. Bapak-bapak, apa kalian salah tangkap orang? Dia juga korban. Loh? Sungguh malang. Bapak-bapak, kami semua adalah korban kasus ini. Apakah uang kami bisa dikembalikan? Kalian bisa mendaftar ke instansi terkait. Jika ada perkembangan terbaru, kami akan memberitahu kalian. Tapi pelaku utama, Chen Shihong, sudah kabur membawa uangnya. Sangat sulit untuk mendapatkan kembali uangnya. Kalian harus siap mental. Kakek, ada apa denganmu? Ayahnya, ada apa denganmu? Siapa keluarga pasien? Saya. Pasien mengalami stroke berat. Untungnya cepat diketahui. Tapi sisa hidupnya, mungkin akan kehilangan kemampuan untuk mengurus diri sendiri. Harap siap mental. Biayanya silakan dibayar di kasir. Ini. Saya tidak punya uang lagi. Cepat pinjam dari kerabat dan teman-teman. Jangan sampai melewatkan waktu terbaik untuk pengobatan. Aku yang akan bayar biayanya. Shanzi, akhirnya kamu datang. Semua ini salah ibu. Ibu memang pilih kasih. Ibu minta maaf pada kalian. Kali ini ibu benar-benar tahu kesalahannya. Aku cuma mohon padamu, selamatkan ayahmu dan kakakmu. Biaya ayah selanjutnya akan kutanggung. Rumah lama sudah kutebus kembali, tapi atas namaku. Agar para kerabat tidak mengganggu. Besok kamu dan Hao Hao pindah kembali ke rumah lama. Jaga Hao Hao untuk sekolah. Di rumah sakit, aku sudah menyewa perawat profesional 24 jam. Sebentar lagi mereka datang. Kamu tidak perlu berjaga di sini. Lalu, bagaimana dengan Asui? Masalahnya, kamu tidak perlu ikut campur lagi. Hukum akan memberikan jawaban yang adil. Shanzi, Asui itu kakak kandungmu. Loh, dengan status dan koneksimu sekarang, mengeluarkannya bukan hal yang mudah. Apa kamu setegak itu membiarkannya? Sampai sekarang, apa kamu masih tidak mau introspeksi? Dari kecil sampai besar dia berbuat salah. Kamu selalu melindunginya. Dia tidak akan pernah dihukum, meskipun berbuat sangat parah. Ya, dulu waktu dia kecil kamu bisa melindunginya. Tapi sekarang Chen Leshui sudah dewasa. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Apa kamu masih bisa melindunginya? Aku tetap pada perkataanku. Memanjakan anak sama saja membunuhnya. Kalau kamu benar-benar niat baik buat dia, biarkan dia menjalani pembinaan dengan tulus. Dulu waktu pabrik teh Shanshui kena masalah, kalau saja kamu mau dengar sedikit saja, dan biarkan dia menjalani pembinaan, apa sampai jadi begini sekarang? Shanzi, ibu memang salah. Salah terus seumur hidup, pas tua baru kamu sadarkan. Iya, kamu benar. Ibu nggak akan ngomongin ini lagi. Biarkan dia menjalani pembinaan di dalam sana.
Tapi Hao Hao masih kecil, gak punya siapa-siapa. Semua biaya Hao Hao aku yang tanggung, sampai dia dewasa. Biar dia tinggal sama kamu, tapi ada syaratnya. Gak boleh dimanjain lagi. Lily, pergi ke kakak, sapa dia. Kakak, boneka ini buat kamu, ya. Kalau nanti kamu kangen mama sama papa, main ke rumahku, ya. Aku suruh mama masakin yang enak-enak. Shanzi, Yanzi, ibu memang salah. Ibu minta maaf sama kalian bertiga. Sebentar lagi jadi berempat. Lupakan masa lalu, besarkan Hao Hao dengan baik. Keluarga Chen pasti akan baik-baik saja.